Ning Jie pipi Xiao Wanxing memerah. Dia biasanya berani, tetapi sekarang dia bermain-main dengan ujung pakaiannya dengan malu-malu seperti seorang gadis kecil. Adik junior, katakan saja apapun yang ingin kamu katakan. Xiao Wanxing mengangguk sebagai jawaban, menggigit bibir merahnya dengan ringan dengan gigi mutiaranya, dan berkata dengan malu-malu. Benda ini berbeda dari setagen biasa, aku tidak tahu bagaimana cara memakainya. Ning Jie kemudian menepuk kepalanya dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa melupakan hal sepenting itu. Lagi pula ini adalah desain hebat dari bintang biru abad ke-21, jadi wajar jika Xiao Wanxing tidak tahu cara memakainya. Dia tersenyum canggung. Lalu berjalan ke Xiao Wanxing mengambil celana dalam itu, dan dengan sabar menjelaskannya kepada Xiao Wanxing. Sebenarnya ini sangat sederhana. Pertama, Anda perlu memasukkan lengan Anda melalui dua lubang di samping. Ayo, angkat lenganmu. Aku akan menunjukkan caranya. Perhatikan baik-baik dan belajar dengan baik. Xiao Wanxing berada dalam kontak yang begitu dekat dengan Ning Jie, merasakan auranya yang kuat. Warna merah di wajahnya semakin dalam. Angkat tanganmu, mengapa kamu menatap kosong? Oh, oke. Meskipun Ning Jie tidak pernah memakai benda ini sendiri, dia sering mengunjungi daerah penghasil buah dan dia tidak mengabaikan detail ini. Tidak mungkin dia orang yang begitu teliti. Setelah Anda memasukkannya melalui lengan, apakah Anda melihat pengait kancing di bagian belakang? Kancingkan sisi kiri dan kanan bersama-sama. Ada 3 baris kancing total. Cukup pilih yang tepat untuk Anda. Itu setengah dari pekerjaan. Selanjutnya, sesuaikan tali bahu agar pas dengan bahu Anda dengan sempurna. Hati-hati jangan sampai terlalu longgar atau terlalu ketat. Langkah terakhir adalah meletakkannya di posisi yang tepat. Ini tidak mudah bagi saya untuk melakukan, jadi Anda bisa mencari tahu sendiri. Saya percaya bahwa dengan kecerdasan Anda akan dapat melakukannya. Seluruh proses mengajar Xiao Wanxing memakan waktu kurang dari 3 menit, tetapi Ning Jie merasa sangat sulit. Tidak mungkin Xiao Wanxing bekerja sama dengan sangat baik selama seluruh proses dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi dia menghindari kontak dekat dengan Xiao Wanxing. Merasakan kelembutan melalui pakaian, Ning Jie benar-benar takut pikirannya akan tergelincir. Tempat sialan ini benar-benar tidak bisa ditinggali lebih lama lagi. Melihat punggung Ning Jie saat dia bergegas pergi dengan tubuh membungkuk, mata Xiao Wanxing merah seperti air. Dia merasa malu di dalam hatinya, tetapi lebih dari itu dia terharu. Dia memutuskan untuk mandi nanti dan kemudian mengenakan pakaian dalam yang dibuat Ning Jie untuknya. Setelah kembali ke kamar, Ning Jie jatuh ke tempat tidurnya. Tempatkan diri Anda dalam tai yang sangat nyaman. Adegan waktunya bersama Xiao Wanxing barusan terus berkelebat di benaknya, dan setelah pemikirannya selanjutnya, adegan itu menjadi lebih menarik. Tepat ketika dia hendak mengulurkan tangan jahatnya ke arah kertas bambu di sisi tempat tidur, suara Si Luo datang dari luar pintu. Heyare Yutere. Ning Jie terkejut menutup matanya sedikit, menghela nafas dan berkata masuk. Si Luo berganti ke meja hijau muda hari ini yang membuatnya terlihat lebih muda dan cantik. Dia berjalan cepat ke dalam rumah dan melihat sekeliling. Kemudian matanya tertuju pada Ning Jie. Dan dia berkata dengan bijak di matanya, mengapa kamu menutup pintu dan jendela begitu rapat di siang bolong? Apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk? Ning Jie tiba-tiba merasakan panik di hatinya. Luar biasa. Bagaimana kamu bisa menebak ini? Tapi bagaimana mungkin? Ning Jie mengakuinya. Dia berkata dengan keras kepada. Jangan bicara omong kosong, aku hanya ingin tidur siang. Si Luo tidak mengatakan apa-apa melainkan hanya menendang tempat sampah di samping tempat tidur. Setelah menemukan bahwa tidak ada sesuatu yang aneh, dia mengubah topik pembicaraan. Kamu masih tidur? Apa kamu tahu sesuatu yang besar telah terjadi? Ning Jie merasa bingung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Sekte Miaoyin? Apa itu? Jika Anda memohon pada saya. Ada sorot licik di mata Si Luo dan ekspresi sombong di wajahnya. Entah kenapa. Dia selalu merasa sejak bertemu Ning Jie, bermain dengan para saudari senior itu tidak semenyenangkan dulu. Sebaliknya, rasanya menyenangkan bermain dengan Ning Jie. Ning Jie memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan tidak senang. Setelah belajar cara melukis, bukan saja kau berhenti memanggilku guru, kau bahkan mulai mengancamku. Apa kau percaya padaku? Akan kutunjukkan lukisan yang kau buat pada ketua Sekte Xiyin. Baiklah. Mendengar Ning Jie mengatakan ini, Si Luo tiba-tiba merasa seperti terong yang terkena embun beku. Pria Bo. Tidak menyenangkan sama sekali. Setelah mengutuk dalam hati selama beberapa kata, Si Luo menatap Ning Jie dan berkata kepadanya dengan tidak sabar. Lin Bei itu hilang. Terima kasih kepada Chiliu, Anda sudah membacanya di dalam hati Anda untuk teh susu bobo dan pengingat pembaruan. Terima kasih kepada Duruo Wan dari Piao Seceng untuk pengingat pembaruan. Terima kasih kepada Dark Knight Supreme karena telah mengirimkan pedangnya. Terima kasih kepada Dambo Kongceng untuk kapsul inspirasinya. Terima kasih kepada Mumumu karena telah mengirimkan pedangnya. Terima kasih semuanya atas semua hadiahnya. Aku sayang kalian. Pria jangan. Bab 59 Kecurigaan Ning Jie. Hilang. Ning Jie sedikit terkejut, dan pikiran yang terganggu di benaknya benar-benar menghilang. Lin Bei adalah putra keberuntungan dan tidak pernah bisa mentolerir keluhan apapun. Siapapun yang berani bersikap kasar padanya akan dihukum olehnya. Dan sekarang duel Dao Surgawi sudah dekat. Bagaimana mungkin Lin Bei hilang? Saya tidak punya waktu untuk bercanda dengan Anda tentang ini. Melihat Ning Jie tidak mempercayainya, Si Luo berkata dengan tidak senang, kamu masih tidak mempercayainya. Sekarang seluruh Sekte Miaoyin telah mendengar tentang itu. Kamu bisa keluar dan bertanya dan kamu akan tahu. Benarkah begitu? Karena Si Luo sudah mengatakan demikian, Ning Jie secara alami tidak memiliki keraguan lagi. Ceritakan lebih detail.
Si Luo berkedip dan menatap Ning Jie dan berkata dengan penuh harap, mungkin jika kamu memujiku, aku bisa memberitahumu. Ning Jie memiliki senyum tipis di wajahnya dan hanya duduk di meja dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia menyesap teh dan kemudian berkata dengan santai, terserah kamu apakah kamu ingin memberitahuku atau tidak. Melihat Ning Jie tidak tergerak oleh kata-kata lembut atau kata-kata kasarnya. Si Luo cemberut marah dan menghentakkan kakinya berkata, mengapa kamu begitu membosankan, aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, si Luo berbalik dan hendak pergi. Ning Jie masih tersenyum. Dan berkata dengan tenang, tidak perlu mengantarmu. Kamu. Si Luo berbalik. Wajahnya penuh kebencian. Aku akan berbelas kasihan dan memberi. Ning Jie meletakkan cangkir tehnya, menatap si Luo. Dan tersenyum lebih lebar, silakan lakukan sesukamu. Setelah menghabiskan begitu banyak hari bersama, dia sudah memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang si Luo. Kecanduan wanita ini pada gosip benar-benar terlalu kuat. Jika dia mengetahui informasi atau rahasia apapun, dia pasti akan memberitahukannya. Inilah juga alasan mengapa Ning Jie tenang dan tidak takut. Dia hanya tidak percaya si Luo bisa menahannya. Lakukan saja dengan benar. Di bawah tatapan Ning Jie, si Luo berjalan mendekat dengan ekspresi agak kesal dan marah dan berkata perlahan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa untuk dibicarakan. Sejak Lin Bei bergabung dengan Sekte Luar, dia telah merendahkan murid Sekte Luar dan pindah ke tempat yang lebih terpencil untuk tinggal sendirian sebagai hasilnya. Para murid Sekte Luar pergi mencarinya pagi ini, coba tebak apa yang terjadi. Melihat Ning Jie tidak menanggapi, si Luo merasa sedikit kecewa. Namun setelah menceritakan berita itu, dia tiba-tiba merasa lega dan matanya berbinar. Dia mengabaikan Ning Jie dan terus berbicara dengan bersemangat. Adapun Lin Bei, dia sudah lama melarikan diri dan menghilang kakak senior yang bertanggung jawab atas Sekte Luar mengorganisir banyak orang untuk mencarinya, tapi pada akhirnya mereka tetap tidak dapat menemukannya. Sekarang dunia luar mengatakan bahwa Lin Bei takut duel dengan Tian Dao Anda dalam 3 hari, jadi dia takut dan menjadi kura-kura dan melarikan diri dalam semalam. Ini membuatku tertawa sampai mati, kupikir dia orang penting, tetapi ternyata dia sangat pengecut. Setelah dengan cepat memberitahu Ning Jie apa yang sedang terjadi, si Luo tidak bisa menahan tawa. Saat dia senang mungkin karena dia merasa mulut kering, dia mengambil teh di atas meja dan meminum semuanya tanpa berpikir. Tanpa memperhatikan cangkir siapa itu. Ning Jie ingin memanggilnya tetapi si Luo terlalu cepat. Kata-kata itu sampai ke bibirnya. Tetapi Ning Jie menelannya kembali. Berpura-puralah kamu tidak tahu. Setelah berpikir sejenak, ekspresi Ning Jie mulai menjadi serius. Bahkan sekarang dunia luar berpikir bahwa Lin Bei ketakutan dan melarikan diri. Namun Ning Jie tidak akan pernah berpikir demikian. Lin Bei adalah putra dari keberuntungan protagonis yang kuat dengan bantuan Shen Yaoguang kuno yang perkasa. Bagaimana mungkin dia bisa lolos tanpa perlawanan? Ini tidak mungkin. Dan Lin Bei masih memiliki keberuntungan yang sangat baik, sekarang mungkin dia telah menemukan beberapa situasi khusus. Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit khawatir. Lagi pula, dia masih mengerti bahwa pasti ada sesuatu yang salah ketika segala sesuatunya tidak normal, jadi dia tidak boleh lengah. Anda tidak bisa berencana terlalu lama dan melakukan begitu banyak pemanasan hanya untuk berakhir tenggelam di selokan. Yang akan hilang bukan hanya seseorang. Dengan karakter pendendam Lin Bei, dia pasti akan merenggut nyawanya. Si Luo juga memperhatikan kesungguhan di wajah Ning Jie saat ini dan bertanya dengan bingung. Ekspresi apa itu di wajahmu? Tidakkah menurutmu lucu dia melarikan diri? Ning Jie berkata perlahan, dia tidak akan pernah lari. Dia pasti akan menepati janji dalam 3 hari dan jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia seharusnya menjadi jauh lebih kuat. Si Luo menutup mulutnya karena terkejut, senyum di antara alisnya berangsur-angsur menghilang, dan jejak kesedihan muncul. Ning Jie begitu serius sehingga dia tidak bisa tidak memilih untuk mempercayainya. Memikirkan fakta bahwa Lin Bei sudah berada di tingkat yang lebih tinggi dari Ning Jie dan sekarang dia akan menjadi lebih kuat. Pada saat ini si Luo juga mulai mengkhawatirkan Ning Jie. Bagaimana kalau aku bertarung menggantikanmu? Si Luo bertanya ragu-ragu, lagi pula dia berada di tahap pendirian yayasan dan memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi Lin Bei. Tapi setelah memikirkannya, dia tampak pahit lagi. Aku lupa bahwa duel Dao Surgawi tidak dapat digantikan. Apa yang harus kulakukan? Ning Jie menatap kekhawatiran mendalam di wajah si Luo, yang begitu nyata. Dia masih merasa sedikit tersentuh di dalam hatinya, setidaknya dia tahu bahwa si Luo mengkhawatirkannya. Meskipun sirkuit otak wanita ini sedikit abnormal dan agak menjengkelkan, dia masih memiliki hati nurani. Jangan khawatir, aku pasti tidak lebih lemah darinya. Ning Jie menghibur si Luo. Masih ada 2 hari tersisa. Dia harus memanfaatkan sistem dan kemudian menunjukkan bakti-baktinya kepada gurunya, Qi Yuebai, dan mencoba menyamakan kekuatannya dengan Lin Bei. Dengan cara ini dia akan percaya diri. Melihat ekspresi percaya diri di wajah Ning Jie, si Luo awalnya ingin mengatakan sesuatu yang menyemangatinya. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibir, kata-kata itu berubah menjadi, kalau begitu, kamu sebaiknya bekerja keras. Aku tidak ingin mengumpulkan mayatmu. Ning Jie memutar matanya ke arahnya. Wanita si Luo ini jelas pantas dipukuli. Pergi ke neraka, minum susu pepayamu. Pergi dari sini setelah selesai meminumnya dan jangan ganggu aku saat aku sedang latihan. Lulu. Si Luo menjulurkan lidah kecilnya yang berwarna merah muda, yang membuatnya terlihat semakin imut. Dia juga tahu prioritas masalahnya, jadi dia memutuskan untuk tidak mengganggu Ning Jie lagi dan mengambil susu pepaya di atas meja dan bersiap untuk meminumnya. Namun pada saat yang sama,
Dia tiba-tiba melihat cangkir teh yang baru saja diminumnya. Seluruh tubuh orang itu bergetar seketika. Cangkir yang baru saja saya minum adalah cangkir yang Ning Jie minum. Si Luo menjerit dan susu pepaya di dalam mangkuk giok tiba-tiba tumpah membasahi bagian bawah rok hijau terangnya. Putih dan tampak lengket sangat aneh. Rokku. Si Luo dengan cepat mengambil gambar. Ini adalah gaun barunya. Ning Jie meliriknya dengan tatapan aneh, lalu mengambil kertas bambu dari samping tempat tidur dan menyerahkannya kepada si Luo. Aku benar-benar tidak mengerti. Kau menjatuhkan benda ini lagi. Si Luo bergumam sambil menyekanya, apa maksudmu dengan lagi, aku hanya menjatuhkannya kali ini. Oke. Tentu saja saya tidak tahu siapa orang terakhir yang menumpahkan susu. Yang lebih tak terduga lagi adalah orang yang menumpahkan susu pepaya terakhir kali ada tepat di depan pintu. Pada saat ini Chu Si baru saja tiba dan melihat kedua orang itu sibuk di rumah. Matanya tidak bisa menahan diri untuk terlihat sedikit acuh tak acuh. Ketika Ning Jie melihat Chu Si datang, dia tidak banyak berpikir dan berkata dengan santai. Adik junior membawa si Luo untuk mencuci diri akan sulit untuk kembali jika dia semua tertutup di dalamnya. Chu Si tersenyum dan mengangguk lalu meraih tangan si Luo. Sebelum pergi, dia berbalik dan berkata kepada Ning Jie. Jangan khawatir kakak senior, aku akan mengajak Xiao Luo mandi dan berganti pakaian. Mendengar ini, Ning Jie sedikit bingung. Dia hanya meminta Chu Si untuk membawa si Luo mencuci barang-barang di roknya, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang mandi dan berganti pakaian. Namun, sepertiga detik kemudian tubuh Ning Jie tiba-tiba bergetar. Dia sepertinya telah memahami kata-kata kunci mandi dan berganti pakaian. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam dan tanpa sadar mengeluarkan cermin induk dari cermin Tianxing ibu anak. Bab 60 merebut kembali Ning Jie. Gunung Youdong Sekte Hehuan. Saat ini Si Yuki sedang duduk di singgasana seperti seorang ratu. Dia mengenakan gaun merah yang memperlihatkan kedua kakinya yang bulat dan ramping disilangkan. Bibir merahnya melengkung membentuk busur tipis dan kegembiraan di wajahnya terlihat dengan mata telanjang. Bagaimana rencana itu berjalan? Aku sudah tidak sabar lagi. Ada harapan dalam nada bicara Si Yuki yang sulit disembunyikan. Sejak dia mengetahui bahwa Ning Jie muncul di Sekte Miaoyin, dia berseri-seri dan menantikan untuk bertemu Ning Jie. Namun, sayangnya, Ning Jie dibawa pergi terlebih dahulu oleh Sekte Miaoyin sialan itu. Terlebih lagi, Ning Jie adalah akar spiritual langka yang sulit didapat dalam 1000 tahun. Mengingat sifat wanita sok dan munafik di Sekte Miaoyin, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menahan Ning Jie. Oleh karena itu, jika Anda ingin membawa Ning Jie kembali, Anda pasti akan bertempur dengan Sekte Miaoyin. Secara objektif, kekuatan Sekte Hehuan memang lebih lemah dari Sekte Miaoyin, jadi masalah ini juga membutuhkan perencanaan yang sederhana. Di bawah tahta, Penatua Agung Sekte Hehuan, yang juga mengenakan pakaian yang sangat keren, membungkuk sedikit kepada si Yuki. Tuanku, perintah Anda telah disampaikan ke semua benteng Sekte Hehuan di dalam dinasti Xia besar, dan murid-murid kami bergegas kembali secepat mungkin. Tetua tertua adalah wanita muda yang cantik. Meskipun penampilannya tidak sebagus si Yuki, setiap kerutan dan senyumnya mengungkapkan pesona yang dapat memikat orang. Si Yuki perlahan menurunkan kaki indahnya dan sedikit mengernyit. Kenapa kamu tidak memberitahuku saja berapa lama lagi? Yah, kau tahu bahwa dinasti Xia Agung itu luas. Jika kita ingin mengumpulkan semua orang kembali ke klan, mungkin dibutuhkan setidaknya 3 hingga 5 hari. Atau paling lama 7 hari. Secercah tekad terpancar di mata si Yuki yang menawan, dan dia berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sampaikan perintah master ini. Pergi ke Sekte Miaoyin dalam 3 hari dan ambil kembali Ning Jie. Setelah mendengar keputusan si Yuki yang tiba-tiba, meskipun para tetua di bawah tidak akan membantah keputusannya, mereka tetap saling memandang dengan terkejut. Tuhanku, apakah kita benar-benar akan bertarung sampai mati untuk akar spiritual tertinggi dan Sekte Miaoyin? Beberapa anggota berpangkat tinggi dari Sekte Hehuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja. Mereka tidak tahu mengapa si Yuki sangat menghargai Ning Jie. Mereka hanya berpikir bahwa pemimpin sekte sangat ingin mencari bakat dan tidak mau melepaskannya setelah mendengar tentang akar spirit. Lagi pula, berlatih kultivasi ganda dengan seseorang yang memiliki akar spiritual terbaik akan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Si Yuki sedikit mengangguk tanpa menjawab, artinya sudah jelas dengan sendirinya. Melihat sikap tegas si Yuki, semua orang hanya bisa setuju. Dan pada saat yang sama mereka memiliki beberapa harapan di hati mereka. Saya harap pemimpin sekte akan membiarkan mereka merasakan akar spiritual tingkat atas pada saat itu. Aku hanya tidak tahu apakah akar spiritual kelas atas ini cukup kuat. Bisakah kau memuaskan mereka? Sekte Miaoyin. Ning Jiwo sedang menutup pintu dan jendela serta berkonsentrasi mengamati cermin kemurnian surgawi ibu anak. Tiba-tiba merasa telinganya panas. Aku tidak tahu siapa yang sedang memikirkannya. Untungnya Ning Jie terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak dan hanya menonton adegan di cermin tanpa bergerak. Saat ini Chu Si sudah membawa si Luo ke kamar mandi. Dengan senyum tipis di wajahnya dia menatap si Luo dan bertanya. Sister Go dan cuci muka, apa kamu butuh bantuanku? Si Luo sebenarnya masuk sekte lebih awal darinya. Tetapi dia hanyalah putri angkat dari ketua sekte Xiyin dan belum menjadi muridnya. Jadi, tidak ada perbedaan senioritas di antara mereka dan keduanya diperlakukan sesuai dengan usia mereka. Si Luo sudah memiliki beberapa karakteristik seorang Fujoshi sejak awal dan wajahnya sedikit memerah ketika mendengar Chu Si mengatakan ini. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Chu Si mengangguk.
Matanya melengkung saat dia berkata kemudian pergi cuci saudara perempuannya. Si Luo mengepalkan tinjunya dan merasa sedikit gugup sesaat. Dia menatap Cusi yang memiliki wajah ramah, kemudian menunduk melihat pakaiannya tidak tahu bagaimana cara membukanya. Celahnya benar-benar terlalu besar. Jika ini terpapar di depan Cusi, bukankah itu seperti mengambil keuntungan dari payudaranya sendiri? Cusi juga memperhatikan rasa malu si Luo, dia tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu masih malu, suster?" Si Luo mengangguk patuh. "Tidak apa-apa. Kita semua adalah wanita, tidak perlu malu." Cusi menepuk bahu si Luo dan berkata kemudian dia melepas pakaiannya dan bergumam. "Lepaskan, tidak ada pria di sini, hanya kamu dan aku." Namun, ketika aku mendengar Cusi mengatakan ini, Ning Jie yang berada jauh di ruangan itu tiba-tiba merasakan jantungnya menegang. Seolah-olah seekor dinosaurus kecil berlarian di dalam hatinya. Melihat Cusi telah menanggalkan pakaiannya dengan murah hati, si Luo menggertakkan giginya dan melakukan seperti yang diperintahkan. Saat pakaian itu jatuh sehelai demi sehelai, sosok Cusi yang luar biasa muncul di mata si Luo. Si Luo tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya lebar. Setelah berada di Sekte Miaoyin selama bertahun-tahun, dia telah melihat tubuh banyak saudari senior. Tetapi dia harus mengatakan bahwa tidak ada saudari senior yang pernah bisa dibandingkan dengan ukuran Cusi di depannya. Melihat ke bawah pada diriku sendiri lagi di depan aku seperti kontras antara telur dan semangka. Perbandingan seperti itu tidak menyebabkan banyak bahaya tapi sangat menghina. Si Luo dengan cepat memalingkan kepalanya dan berhenti melihat lalu dengan cepat memasuki sumber air panas dan menyembunyikan tubuhnya di dalam air. Cusian di sisi lain tampak sangat tenang dan tenang melihat reaksi si Luo. Dia bahkan tersenyum tipis. Kemudian dia dengan sengaja berdiri di dekat sumber air panas dan sedikit mengangkat kepalanya. Menghadap ke arah cermin Zimu Tianqing, sosok sempurna terlihat sepenuhnya. Sesaat gunung-gunung berkumpul dan ombak mengamuk. Di dalam ruangan, Ning Jie merasa bahwa tubuh Taois bawaannya tidak bisa lagi ditahan. Siapa yang tahan dengan adegan seperti itu? Sosok Cusi benar-benar terlalu vulgar. Ini sangat berdosa. Ini luar biasa. Jika dia bukan satu-satunya yang tahu tentang pemasangan cermin ibu dan anak di malam hari, Ning Jie benar-benar akan curiga bahwa Cusi juga mengetahuinya. Bagaimanapun, sudut yang ditemukan wanita ini sangat rumit. Ini benar-benar menyentuh hatiku. Ning Jie dipenuhi dengan emosi dan matanya tanpa sadar melirik kertas bambu di samping tempat tidur. Cusi sudah menduga dalam hatinya bahwa Ning Jie sedang mengawasi saat ini. Rona merah juga muncul di wajahnya bagaimanapun juga walaupun ini tidak diperlihatkan secara langsung ini adalah pertama kalinya dalam dua kehidupannya dia melakukan hal yang begitu berani. Namun meskipun dia sedikit malu dia tetap ingin melakukannya. Sejak saat dia memberitahu Ning Jie bahwa dia ingin membawa si Luo untuk mandi dan mengganti pakaian, dia sudah mengambil keputusan. Dia hanya ingin Ning Jie melihat siapa yang lebih feminin. Menurutnya, meskipun si Luo tidak sekompetitif Xiao Wanxing, dapat dilihat bahwa Ning Jie masih sangat peduli pada si Luo. Dia ingin memberantas semua faktor yang tidak terkendali sejak awal. Saat Cusi memikirkannya, dia menunjukkan pesona tertingginya ke arah cermin. Air yang diaduk perlahan mengalir ke bawah di sepanjang tulang selangkanya yang halus dan menyatu ke dalam gelombang yang bergelombang. Saudara Ning, apakah kamu melihat dengan jelas sekarang? Siapa yang lebih menarik? Cusi tersenyum tenang dan menggigit bibirnya. Saudara-saudara, saya pergi belajar mengemudi kemarin, jadi saya mengambil cuti sehari. Semoga kalian mengerti. Terima kasih kepada dua saudara baik Tiang Hongyao dan Dongfang Wufei atas hadiahnya ini adalah pertama kalinya saya menerima hadiah sebesar ini saya sangat senang menerimanya. Tentu saja saya juga ingin berterima kasih kepada setiap saudara baik atas dukungan merekam wah. Bab 61 Sistem menyesatkan saya. Sungguh dosa. Ning Jie memegang cermin Zimu Tianqing erat-erat di tangannya wajahnya memiliki ekspresi yang sangat rumit dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Goblin kecil yang menyebalkan ini. Ning Jie hampir sepenuhnya kewalahan oleh Cusi saat ini. Perasaan yang merangsang dan menggairahkan ini mengingatkannya pada waktunya di Blue Star. Di tengah malam ketika semua teman sekamarnya tertidur. Dia masih bersembunyi di bawah selimut mengagumi segala macam hal aneh. Suatu kali dia secara tidak sengaja lupa mematikan suara dan pendahuluan yang familiar terdengar. Yang segera membangunkan teman sekamarnya yang sedang tidur semua orang menyarankan dia untuk tidak berjudi. Sejak saat itu setiap malam di asrama. Suara familiar kasino Crown pertama di Macau Online akan terdengar dari bawah selimut. Kemudian karena suatu alasan, kecepatan konsumsi kertas di asrama menjadi semakin cepat. Dan sekarang gambar definisi tinggi di cermin Zimu Tianqing membuat Ning Jie bermimpi kembali ke keadaannya saat itu dan tubuh serta pikirannya sangat terkejut. Ini juga membuat hati Taoisnya yang semula teguh menjadi sedikit goyah. Sementara tubuh Tao bawaannya menjadi sekeras besi. Tepat ketika dia tenggelam dalam adegan yang begitu mengasyikkan suara sistem di benaknya tiba-tiba terdengar. Gigit. Perilaku host terdeteksi konsisten dengan perilaku penjahat. Poin bakat sekali pakai hadiah plus 120. Nilai penjahat plus 180. Paket peningkatan kultivasi kecil. Teknik pertahanan tingkat surga tubuh emas abadi catatan menggunakan teknik ini akan sangat meningkatkan pertahanan tuan rumah dan membantu tuan rumah menahan pukulan fatal yang akan datang. Tetapi selama periode pertahanan, tuan rumah akan jatuh ke kondisi bijak dan tidak akan dapat melakukan tindakan apapun waktu penggunaan adalah 3 menit. Setelah mendengar pengumuman sistem, Ning Jie tertegun sejenak. Kemudian dia bereaksi.
Sepertinya sistem anjing ini benar-benar telah berubah dan menjadi orang baru. Setelah semua teknik pertahanan tingkat surgawi ini diberikan sebagai hadiah. Sungguh tidak manusiawi. Dalam kegembiraannya, dia dengan cepat mencoba teknik ini saat masih segar dalam ingatannya, ingin mendapatkan gambaran yang lebih baik tentangnya. Saat dia mengumpulkan energi spiritual di tubuhnya, dia mengaktifkan formula sihir. Tiba-tiba, dia merasakan sejumlah besar energi spiritual mendidih di tubuhnya. Seperti banjir yang mengamuk melalui meridiannya. Setelah merasa kenyang, dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Tidak peduli bagaimana dia berjuang. Dia tidak bisa bergerak bahkan tidak berkedip, hanya pikirannya yang masih berfungsi. Sial, aku benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali. Oh sial. Lepaskan tenaga kerja, Ning Jie mengeluh lemah dalam hatinya. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa ada cahaya keemasan samar yang terpancar dari tubuhnya. Ada juga beberapa rune misterius yang tercampur dalam cahaya. Dia bisa dengan jelas merasakan tubuhnya menjadi keras. Dan itu bukan hanya keras. Rasanya seperti memakai pelindung pertahanan kelas atas. Ada sesuatu. Merasakan perubahan besar di tubuhnya, Ning Jie berhenti mengeluh dalam hatinya dan mulai berkonsentrasi untuk merasakannya. Pada saat ini dia merasa bahwa dia bahkan dapat menahan serangan ahli alam pendirian yayasan hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Keren sekali. Tepat ketika Ning Jie masih menikmati dirinya sendiri. Waktu Sageti menode waktu pertahanan tiba-tiba berakhir. Perasaan lembut langsung menghampiriku. Itu saja. Apakah itu akhirnya? Untuk pertama kalinya Ning Jie merasa bahwa 3 menit telah menjadi begitu singkat. Seolah-olah itu telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Ini benar-benar aneh dan membuatku merasa kewalahan. Ning Jie mengerutkan kening, merasa sedikit menyesal. Seandainya teknik ini bisa bertahan sedikit lebih lama. 3 menit benar-benar tidak cukup untuk sebuah pertempuran. Dan jika Anda dapat bergerak bebas selama proses ini, maka teknik ini akan menjadi lebih sempurna. Bayangkan saja jika ini masalahnya, maka bahkan jika dia pergi ke sekte hewan, dia akan memiliki modal untuk menghadapi para penyihir itu. Semakin Ning Jie memikirkannya, dia semakin bersemangat. Dia menjadi tertarik dan bertanya pada sistem. Hai, Xiao Tongxi, mari kita diskusikan sesuatu. Sebelum Ning Jie dapat menyampaikan permintaannya, sistem merespons. Waktu penggunaan dan batasan teknik pertahanan ini akan meningkat seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi host. Ning Jie tiba-tiba merasa senang. Tentu saja setelah kelahiran kembali. Sistem sangat mencintaiku. Jika sistem membutuhkannya, Ning Jie ingin memberikan spanduk anjing ini kepada sistem yang hebat ini. Setelah memikirkannya, Ning Jie mengalihkan perhatiannya ke kultivasinya sendiri. Baru saja menggunakan paket peningkatan kultivasi kecil yang diberikan oleh sistem, kultivasinya telah meningkat ke tingkat ke-9 dari alam pelatihan Qi. Dia hanya selangkah lagi untuk menembus ke alam pendirian yayasan. Sepertinya sistem dalam kehidupan ini benar-benar kuat. Hanya dalam waktu setengah bulan, dia telah berubah dari manusia biasa menjadi mengalami 2 alam utama, alam pemeliharaan Qi dan alam pelatihan Qi. Dan sekarang dia akan memasuki alam pendirian yayasan. Dan kekuatan yang Lin Bei tunjukkan hari itu hanya berada di tingkat ke-9 alam pelatihan Qi. Bahkan dengan ini, dia berlatih selama 2,5 tahun. Waktu setengah bulan setara dengan 2,5 tahun waktunya. Sungguh anak yang beruntung, sungguh pecundang. Ning Jie merasakan gelombang kebanggaan di hatinya. Dan tiba-tiba memiliki kepercayaan diri yang besar dalam duel 2 hari kemudian. Lin Bei kecil merangkak untukku. Beberapa menit kemudian, ekspresi Ning Jie berubah dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan cepat menyingkirkan pikirannya dan mengalihkan pandangannya ke cermin. Namun, di gambar di cermin, Cusi dan Siluo sudah mengenakan pakaian mereka dan berjalan keluar kamar mandi berdampingan. Ning Jie tertegun sejenak. Kemudian dia merasakan penyesalan yang mendalam di hatinya. Dan memukul dadanya dan menghentakkan kakinya sambil berkata, sistem menyesatkan saya. Puncak suara debu. Di hutan bambu ungu, Qiyu Yuebai sedang minum dengan ketua sekte Xiyin. Xiyin menatap Qiyu Yuebai dengan senyum tipis di wajahnya dan berkata, kau masih punya energi untuk datang dan minum denganku. Apakah kamu benar-benar tidak khawatir tentang muridmu? Qiyu Yuebai melambaikan tangannya dengan santai dan meminum sake di dalam gelas. Tentu saja aku percaya pada muridku. Selain itu, jika Lin Bei benar-benar berani menyakitinya, apa salahnya aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkannya? Mendengar Qiyu Yuebai mengatakan ini, wajah Xiyin sedikit berubah dan dia dengan cepat memberi isyarat untuk diam. Aku tahu bahwa adik junior tidak mempermasalahkan hal-hal sepele. Tetapi lebih baik untuk tidak terlalu banyak membicarakan hal-hal seperti itu. Namun aku sangat bingung mengapa kau begitu mementingkan muridmu. Karena anak itu tidak ada apa-apanya hanya karena dia muridku itu saja. Qiyu Yuebai ragu-ragu dan ingin mengatakan sesuatu kepada sahabatnya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Xiyin melambaikan tangannya dengan ringan mengisi cangkir putih Qiyu dengan anggur. Dan berkata dengan senyum tipis. Kamu selalu menyimpan semuanya di dalam hatimu. Baiklah, aku tidak akan bertanya lebih jauh tentang masalah ini. Kamu bisa memutuskan sendiri, tetapi sebagai kakak seniormu, aku tetap ingin mengingatkanmu bahwa sutra hati gadis giok yang kamu praktikkan akan menjadi bumerang oleh 7 emosi. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu harus berhati-hati. Qiyu Yuebai merenung sejenak, tersenyum tenang, dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat yang sama, berita tentang hilangnya Lin Bei juga menyebar ke seluruh sekte Miaoyin. Tak terhitung jumlah orang yang berdiskusi setelah makan malam apakah Lin Bei akan muncul dalam 2 hari. Terima kasih kepada Chang Bai Yuxue, Killing Wei Confus Bird, dan Chang Yuan yang menyukai ikan Sturgeon karena telah mengirimkan pengingat pembaruan.
Terima kasih kepada Dan Chen Xiaoyu yang menyukai Huayan Hasan karena telah mengirimkan silet. Terima kasih atas semua dukungannya. Selamat malam saudara-saudara. Bab 62 Adik Perempuan berhenti bertengkar. 2 hari kemudian, langit cerah dan arena seni bela diri sudah dipenuhi orang. Meskipun hari ini bukan hari besar untuk Sekte Miaoyin, itu telah menarik perhatian murid dan tetua yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah hari duel antara Ning Jie ketua murid dari Puncak Beye dan Lin Bei, putra Jenderal Dinasti Xia Agung. Segera setelah kelas pagi usai semua murid datang dengan tergesa-gesa. Beberapa dari mereka membawa biji melon dan kacang tanah. Sementara yang lain memegang semangka tampak seperti kerumunan orang yang makan melon. Segera kerumunan itu tumbuh lebih besar dan lebih besar. Dan seluruh tribun arena seni bela diri dipenuhi orang. Awalnya semua orang dengan bersemangat membahas apakah Lin Bei akan melarikan diri tanpa perlawanan seperti yang dikabarkan. Namun setelah menunggu lama, 1 jam penuh, adegan itu dipenuhi oleh para penonton, belum lagi Lin Bei, bahkan Ning Jie pun tidak terlihat dimanapun. Banyak orang mulai merasa tidak sabar dan mulai mengeluh. Ada apa dengan keduanya? Mereka sangat lambat dalam bertarung. Mereka benar-benar membuatku menunggu. Jika kau bertanya padaku, mungkinkah Lin Bei benar-benar tidak datang, jadi Ning Jie terlalu malas untuk datang? Aku pikir apa yang dikatakan kakak senior ini masuk akal. Jika itu masalahnya lalu apa yang kita tunggu ini buang-buang waktu kita sebaiknya bubar saja. Memang sebaiknya kita semua pergi. Tepat ketika semua orang hendak berpencar tiba-tiba seseorang berteriak. Ketua Sekte Xiyin dan Tetua Qiu Yuebai ada di sini. Semua orang menoleh. Aku melihat 2 sosok anggun, satu berwarna biru dan satu berwarna putih. Berjalan berdampingan dari pintu masuk arena seni bela diri dengan langkah lotus ringan. Mereka adalah Ketua Sekte Xiyin dan Tetua Qiu Yuebai. Kedatangan kedua wanita itu langsung membuat seluruh arena seni bela diri mendidih karena kegembiraan. Kedua wanita ini adalah dewi di mata banyak orang di Sekte Miaoyin. Dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga memiliki penampilan yang mempesona. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa duel seni bela diri antara murid ini akan menarik kedua orang besar ini untuk menonton. Murid-murid yang awalnya siap untuk menyelinap pergi sekarang semua tersenyum canggung dan duduk kembali di kursi mereka dengan mantap. Jadi bagaimana jika saya tidak bisa melihat duel antara Lin Bei dan Ning Jie hari ini? Merupakan kehormatan besar untuk dapat melihat kedua dewi dalam pikiran saya. Segera berita bahwa Master Sekte Xiyin dan Tetua Qiu Yuebai mengunjungi arena seni bela diri menyebar ke seluruh Sekte Tiadao. Para tokoh besar setingkat mereka pun pergi ke sana. Tentu saja, ini jelas bagi semua orang. Bagaimana bisa itu salah? Tapi tetua masih mengajari kami cara mengolah ki kami. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Benar. Tak terhitung jumlahnya murid yang membicarakannya. Tentu saja para tetua juga menerima berita itu dan langsung terkejut. Rekan murid sekalian tetua ini memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan hari ini, silakan bubar, kita dapat melanjutkan pelajaran kita di hari lain. Setelah buru-buru memberikan libur kepada para murid para tetua dan diaken semua bergegas ke arena seni bela diri. Apakah kamu bercanda? Ketua Sekte dan Tetua Qiu sama-sama pergi ke arena seni bela diri secara langsung. Jadi bagaimana mungkin para tetua tidak pergi dan menunjukkan dukungan mereka? Ini seperti rapat sekolah, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah hadir secara langsung, pemimpin mana yang tidak berani pergi. Berkultivasi makhluk abadi bukan hanya tentang pertempuran dan pembunuhan, tetapi juga tentang jalan dunia. Segera arena seni bela diri dipenuhi dengan orang-orang. Dan pemandangan agung itu sebanding dengan upacara agung sebuah sekte. Pada saat ini, di dasar tebing di belakang Gunung Qiyun. Di gua yang dalam, Lin Bei, yang duduk bersila, perlahan membuka matanya. Matanya menjadi sangat tajam dan setelah mengepalkan tinjunya erat-erat, dia menunjukkan senyum puas. Tingkat ketiga pembangunan fondasi. Ning Jie, kamu tidak menyangka bahwa Lin Bei telah mencapai ketinggian yang bahkan tidak bisa kamu impikan. Hari ini izinkan aku menempatkanmu di bawah kakiku. Dan wanita keji itu. Kamu berani menyerangku Lin Bei, aku akan membuatmu membayar harganya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Bei, berjalan pergi dengan percaya diri, pedang di tangan. Setelah dia pergi, Wu Jin di danau darah perlahan memutar kepalanya 180 derajat dan melihat sosok Lin Bei yang pergi dari kejauhan. Wajahnya tampan, tetapi kulitnya sangat pucat sehingga dia tidak terlihat seperti orang hidup dan agak menyeramkan untuk dilihat. Ada senyum penuh arti di sudut mulutnya. Yang sangat jahat. Aku akan menunggumu untuk kembali. Setelah kekuatannya mencapai tingkat ketiga dari tahap pendirian yayasan, kecepatan terbang pedang Lin Bei meningkat pesat. Hanya dalam sesaat, dia telah kembali ke Sekte Miaoyin. Di bawah pengawasan semua orang, Lin Bei perlahan turun dari langit dan berdiri dengan mantap di lapangan seni bela diri. Angin barat bertiup kencang, menerbangkan pakaiannya. Ditambah dengan senyum percaya diri di wajahnya, semua orang tertegun sejenak. Setelah jeda singkat, kerumunan meledak. Beberapa hari yang lalu, Lin Bei masih dalam tahap pelatihan Qi. Kenapa dia bisa menerobos begitu cepat? Ya Tuhan, alam pendirian fondasi, apa perlunya duel ini? Aku berani percaya bahwa jika Ning Jie berani datang, dia pasti akan mati hari ini. Seperti yang diharapkan dari anak laki-laki jenius yang sedang naik daun di kota Wangjing, dia sangat menakutkan. Menikmati tatapan terkejut dan tatapan iri dari kerumunan, Lin Bei merasa rileks baik secara fisik maupun mental. Itulah perasaannya, itulah perasaan menjadi putra takdir.
Lin Bei kembali lagi. Saat ini, Lin Bei tampak semakin percaya diri. Namun, Ning Jie, yang berada di puncak Baiyu, masih diserang dari kedua sisi oleh Xia Wanxing dan Chu Xi. Kedua wanita itu memeluk lengan Ning Jie, satu di kiri dan satu di kanan. Xia Wanxing berkata dengan bangga. Hari ini adalah acara yang sangat penting. Kakak senior Ning harus mengenakan pakaian putih untuk menunjukkan temperamennya yang elegan. Chu Xi juga berkata tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Adik perempuan berpikir bahwa karena kamu berduel dengan Lin Bei, kakak senior Ning harus mengenakan pakaian hitam yang akan membuatnya terlihat lebih mendominasi dan agung. Putih itu bagus, hitam itu bagus. Putih, hitam, hitam. Ning Jie, yang sangat terperangkap di dalamnya, untuk sesaat tidak tahu apakah ini adalah kebahagiaan atau hukuman. Berbicara tentang kebahagiaan, memang sangat bahagia bisa dirawat oleh dua wanita cantik menawan masing-masing dengan pesona uniknya setiap hari dan sangat memperhatikan hal-hal kecil seperti berpakaian. Kalian berdua adik perempuan tidak perlu berdebat lagi, aku akan memakai pakaian yang aku kenakan saja, biarkan aku lewat dengan cepat. Atau orang akan berpikir aku takut pada Lin Bei. Melihat Ning Jie telah berbicara meskipun Xia Wanxing dan Chu Xi tidak mau menerima yang lain, mereka tetap setuju dengan patuh. Di lapangan seni bela diri, semua orang menunggu dan menunggu tetapi tidak ada tanda-tanda Ning Jie. Di platform peninjauan, seorang tetua juga menggoda Qiu Yuebai. Tetua, Qiukah muridmu takut berkelahi? Qiu Yuebai tersenyum dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku belum pernah melihat orang yang lebih berani darinya. Setelah semua pengkhianat ini berani menyerangnya Qiu Yuebai. Di kehidupan sebelumnya menjelajahi seluruh benua Tianyan, berapa banyak orang yang berani melakukan itu. Saat semua orang berdiskusi, seorang saudari senior berteriak dengan gembira. Saudara senior Ning ada di sini. Broderslet, saya menyebutkan bahwa saya akan membuat grup ketika buku ini telah dibaca lebih dari 235. 000 kali lipat dari tempat itu akan menjadi beberapa bab tambahan yang ingin Anda baca jika Anda punya waktu. Mohon promosikan buku ini dan sebarkan beritanya, saya mohon. Bab 63 Musuh Publik Pria. Di bawah pengawasan semua orang, Ning Jie melangkah maju. Meskipun dia tidak membuat penampilan yang memukau seperti yang Lin Bei lakukan sehingga membuat banyak murid pria yang hadir tidak bisa duduk diam. Di belakangnya ada Xia Wanxing, Chu Xiaxi Luo. Menyaksikan Ning Jie berjalan ke arena seni bela diri, ketiga gadis itu berkata serempak. Ayo kakak senior. Melihat adegan ini, mata murid laki-laki dipenuhi amarah. Orang ini benar-benar bukan manusia. Tiga adik perempuan junior paling cantik dari sekte Miaoyin mengikutinya. Mungkinkah dia telah menaklukkan mereka semua? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Setidaknya tinggalkan satu. Pada saat ini setiap pria yang hadir membenci Ning Jie dan setiap pria ingin menjadi Ning Jie. Namun saat Chu Xi melihat sosok Lin Bei di atas panggung seni bela diri, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan dan dia buru-buru meraih dadanya dengan tangan kanannya. Dia dengan erat menggenggam kalung naga di dadanya. Pukulan mengerikan itu jelas dilayangkan dengan tepat. Tapi kenapa orang ini tidak mati? Mengapa Chu Xi tidak bisa mengetahuinya dan hanya bisa berasumsi bahwa Lin Bei pasti memiliki sesuatu yang menyelamatkan hidupnya? Toh, aku tidak dapat menyingkirkan rintangan untuk saudara Ning. Sayang sekali. Chu Xi bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh penyesalan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Lin Bei pasti akan mati karena serangan itu. Tetapi diselamatkan oleh Shen Yaoguang yang mengorbankan energi yang telah dia kumpulkan selama jutaan tahun. Namun, raut penyesalan itu hanya berlalu, dan matanya berubah tajam saat dia menatap Lin Bei di lapangan seni bela diri. Seperti pisau tajam. Jika dia berani menyakiti saudara Ning, aku akan mencincangnya menjadi tongkat manusia dan menggantungnya di pantai laut Cina Timur, di mana dia akan dipatuk oleh ribuan burung setiap hari. Chu Xi tersenyum diam-diam dan ekspresi suram muncul di wajahnya. Lin Bei, yang sedang menikmati kekaguman semua orang di ladang, tiba-tiba merasa dingin di sekujur tubuh dan menggigil tanpa sadar. Dia buru-buru mengikuti indera keenamnya dan melihat ke arah itu, dan sedetik kemudian matanya bertemu dengan Chu Xi. Wanita gila itu lagi. Melihat senyum tipis Chu Xi dan kampak di tangannya, Lin Bei benar-benar ketakutan saat ini. Dia tidak mengerti mengapa batu takdir menunjukkan bahwa Chu Xi adalah bintang keberuntungannya. Tetapi dia terus menyerangnya. Mungkinkah ada yang salah? Seharusnya tidak seperti, atau apakah semua ini disebabkan oleh Ning Jie? Sebuah pikiran mengerikan langsung terlintas di benak Lin Bei. Memikirkannya dengan cermat, dia merasa bahwa ini sangat mungkin. Wanita gila ini, Chu Xi, sering berjalan dengan Ning Jie. Jadi hubungan mereka secara alami istimewa. Dan terakhir kali mereka mencoba membunuhnya, pasti Ning Jie yang memerintahkannya. Memikirkan ini, Lin Bei mengalihkan pandangannya ke Ning Jie yang berjalan perlahan ke arahnya dan berkata dengan gigi terkatup. Berat, Ning Jie secara alami mendengar apa yang dikatakan Lin Bei. Tetapi dia tidak segera menanggapinya, sebaliknya, dia tersenyum dan dengan hormat memberi hormat kepada pemimpin sekte dan para tetua di platform peninjauan. Semua orang memandang Ning Jie. Sekmaster Xin tersenyum sedikit dan menoleh ke Qiu Yuebai dan berkata, adik perempuan muridmu sangat menghargai etika. Qiu Yuebai secara alami sangat senang dipuji oleh Xin untuk muridnya. Dia berkata dengan kebahagiaan seorang wanita kecil di wajahnya. Itu benar. Muridku menghormati gurunya, rendah hati, dan elegan.
Tidak seperti anak Lin Bei yang kasar dan tidak sopan. Para tetua di atas panggung bergema. Namun pada saat ini, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Setelah Ning Jie menyelesaikan upacaranya, matanya tiba-tiba berubah dan dia menyerang tanpa ragu-ragu dalam sekejap. Bang! Serangkaian suara tamparan renyah bergema di seluruh tempat pelatihan. Ning Jie menggunakan banyak kekuatan dalam tamparan ini dan juga menambahkan kekuatan spiritual yang langsung mengejutkan Lin Bei. Lin Bei sudah memasuki tahap pendirian fondasi dan tamparan ini hanya membuatnya terhuyung beberapa kali. Meskipun kekuatan serangannya tidak kuat itu sangat menghina. Bertindak tanpa penjelasan apapun seperti ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menghargai Lin Bei. Setelah menyadari apa yang terjadi, Lin Bei langsung marah menutupi wajahnya dengan satu tangan dan berteriak pada Ning Jie. Kamu bertindak terlalu jauh. Oh, aku cemas. Ning Jie sama sekali tidak peduli. Dia meniup tangannya lalu bertepuk tangan seolah-olah untuk menghilangkan debu di tangannya. Terlalu banyak penindasan. Benarkah, sebagai kakak seniormu, aku hanya memberimu pelajaran? Kamu hanyalah murid sekte luar. Ketika kamu melihat murid langsungku, bukan saja kamu tidak menunjukkan rasa hormat, tetapi kamu juga berani menunjuk-nunjukku. Siapa lagi yang harus kupukul kalau bukan kamu? Jika kamu tidak setuju, biarkan para tetua di atas panggung menilai apakah aku benar menamparmu atau tidak. Di platform tampilan, hanya 1 detik setelah Ning Jie selesai berbicara, Qiyu Yuebai membanting labu anggur di atas meja dan berteriak dengan cara yang tidak konvensional. Permainan yang bagus. Qiyu Yuebai berbicara dan para tetua lainnya di atas panggung tetap diam. Hanya saling memandang. Apa yang terjadi denganmu yang menjadi pria terhormat dan murid yang rendah hati? Qiyu Yuebai tidak peduli dengan tatapan orang lain setelah berteriak. Dia mengedipkan mata pada Ning Jie. Kedipan mata ini langsung memberi Ning Jie dorongan besar. Wanita ini biasanya terlihat riang dan kasual, tetapi dia selalu bekerja sama dan mendukung tanpa syarat pada saat-saat penting. Ning Jie merasa tergerak tanpa bisa dijelaskan oleh ini. Tidak ada keraguan bahwa Ning Jie adalah orang yang bersyukur. Ketika masalah ini selesai, dia pasti akan menunjukkan rasa terima kasihnya kepada tuannya. Biarkan tuan merasakan bakti-baktinya yang besar. Namun upaya bersama Ning Jie dan Qiyu Yuebai benar-benar mengalahkan Lin Bei. Dalam hatinya, dia selalu mengagumi pria kuat seperti Qiyu Yuebai, tapi sekarang dia hanya bisa melihat Qiyu Yuebai dan Ning Jie jatuh cinta satu sama lain. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bagus sekali. Karena kau sangat menghargai muridmu, Lin Bei akan membuatmu melihat dengan jelas hari ini bahwa hanya seorang jenius dan anak takdir seperti aku. Lin Bei layak untukmu. Lin Bei mengepalkan tinjunya dan bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Melihat tampang garang Lin Bei, Ning Jie terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi padanya. Hanya dengan menggunakan kekuatan absolut untuk benar-benar menghancurkannya di bawah kakinya, dia benar-benar dapat menekan putra takdir. Bagaimana perbandinganmu? Ning Jie bertanya dengan santai. Lin Bei menatap Ning Jie, berpikir dengan hati-hati di dalam hatinya. Orang ini memiliki akar spiritual kelas atas, dan kemampuannya untuk memahami kekuatan dan teknik magis secara alami luar biasa. Jadi jika kamu ingin bersaing dengannya, kamu harus menghindari keunggulannya. Namun sekarang dia berada di tahap pendirian yayasan dan kultivasinya pasti lebih tinggi dari Ning Jie. Memikirkan hal ini, Lin Bei memiringkan mulutnya dan menunjukkan senyum penuh arti. Kita bisa hanya mengandalkan kekuatan spiritual kita untuk berduel, dengan cara ini kita bisa lebih membuktikan kekuatan satu sama lain. Tidak masalah. Mendengar persetujuan Ning Jie, Lin Bei tersenyum lebih bahagia. Seketika setelah itu, terdengar suara keras dan Lin Bei memamerkan kultivasinya tanpa menyembunyikannya. Semua orang langsung terkejut. Tingkat ketiga pembangunan fondasi. Tidak heran Lin Bei mengusulkan untuk bersaing dengan Ning Jie dalam kekuatan spiritual. Bagaimana mungkin kekuatan spiritual seorang kultivator pelatihan Qi dibandingkan dengan seorang kultivator pembangun fondasi? Ini tidak diragukan lagi adalah kasus melempar telur ke batu. Xiao Wanxing Chu Si. Dan wajah Si Luo tiba-tiba berubah. Aku tidak menyangka hanya dalam beberapa hari Lin Bei telah membuat terobosan besar Ning Jie dalam bahaya sekarang. Tapi yang membuat semua orang tidak percaya adalah Ning Jie sama sekali tidak peduli, dia malah berteriak pada Si Luo di sela lapangan, apa yang kamu lakukan? Xiao Luo, bukankah aku memintamu untuk memulai permainan judi? Menghadapi tatapan terkejut semua orang, Ning Jie hanya tersenyum dan menjelaskan. Jangan kaget, meskipun saya memiliki kebencian seumur hidup terhadap perjudian dan obat-obatan, sedikit berjudi bisa membuat Anda bahagia. Ayo. Ayo, jika Anda memiliki batu spirit, cepatlah beli, semakin banyak Anda membeli, semakin banyak yang Anda hasilkan. Di atas panggung, para tetua bingung apakah harus tertawa atau Bab 64 sakit. Sakit sekali. Di bawah hasutan Ning Jie, para murid yang hadir segera mengeluarkan batu roh mereka dan mulai menjanjikan. Namun, sebagian besar orang secara alami bertaruh pada kemenangan Lin. Bagaimanapun, alam Lin Bei benar-benar menghancurkan Ning Jie dan tidak banyak ketegangan tentang siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Tetapi masih banyak kakak perempuan senior yang bertaruh pada Ning Jie untuk menang. Termasuk Xiao Wanxing Chu Si dan Si Lu, tidak perlu dikatakan lagi. Xiao Wanxing sangat anggun dan berkata dengan bangga. Aku bertaruh 1000 batu roh tingkat tinggi pada kakak senior Ning untuk menang. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang tersentak. Gadis ini memang calon permaisuri dinasti Xia Agung. Dia sangat kaya dan tidak manusiawi. Tak terhitung jumlah murid laki-laki memandang Xiao Wanxing dengan mata penuh gairah.
Siapa yang tidak bisa mencintai wanita kaya seperti itu? Dan dia masih muda. Wanita cantik dan kaya dengan latar belakang yang kuat. Cusi secara alami tidak ingin kalah dan mengangkat senyum tipis di sudut mulutnya. Kakak senior Xia sangat murah hati. Tetapi aku akan memberikan 3.000 batu roh tingkat tinggi sebagai dukungan untuk kakak senior Ning. Setelah dikalahkan oleh Chu Xia, Wanxing mengerutkan kening dan berkata, aku akan menawarkan 5.000 batu roh tingkat tinggi. 7.000 batu roh tingkat tinggi. 8.000 batu roh tingkat tinggi. 10.000 batu roh tingkat tinggi. Xia Wanxing ingin terus berteriak ke atas, tetapi dia benar-benar tidak membawa banyak batu roh dalam perjalanan ini. Lagi pula gaji bulanan untuk seorang murid sekte Miaoyin hanya 3 batu spiritual berkualitas tinggi. Setelah memikirkannya, Xia Wanxing mengepalkan tinjunya dan mendengus dingin. Cusi sangat puas dengan hasilnya, selama dia bisa mengalahkan Xia Wanxing. Tidak peduli berapa banyak batu roh yang dia miliki. Dia adalah putri kecil dari klan naga laut Cina Timur. Klan naga memiliki begitu banyak kekayaan sehingga 10.000 batu roh berkualitas tinggi lebih mudah baginya daripada makan dan minum. Namun, konfrontasi antara keduanya juga membuat banyak orang merasa sangat seperti mimpi. Kupikir Xia Wanxing sudah cukup kuat, tapi dari mana wanita kaya Cusi ini berasal? Apakah semudah itu untuk mendapatkan 10.000 batu roh berkualitas tinggi? Itu adalah batu roh tingkat atas. Seperti kata pepatah 9 dari 10 loli kaya dan 1 sangat kaya. Pada saat yang sama semua orang merasa kasihan padanya. Kedua wanita ini kaya, tetapi mereka terlalu bodoh. Apakah kamu benar-benar punya terlalu banyak uang dan tidak tahu harus membelanjakannya? Ada begitu banyak batu roh berkualitas tinggi yang dapat Anda gunakan untuk hal-hal lain. Mengapa Anda harus bertaruh pada Ning Jie untuk menang? Bukankah itu hanya membuang-buang batu roh? Di tribun penonton, tatapan para tetua juga sangat aneh. Siapa yang tidak ingin memiliki murid seperti ini? Namun, Qiu Yuebai tidak terlihat senang saat ini. Melihat kedua murid ini sangat mendukung Ning Jie, dan bahkan merasa sedikit iri pada Ning Jie, Qiu Yuebai tidak tahu mengapa, dan selalu merasa ada sesuatu yang aneh. Tidak, bagaimana mungkin dia kalah dari kedua muridnya? Qiu Yuebai tidak ingin ketinggalan dari Xia Wanxing dan Chu Xi dalam mendukung Ning Jisoo, dia langsung memanggil pedang roh kelahirannya sendiri, pedang Tianfeng. Aku akan menggunakan pedang Phoenix surgawi ini untuk membantu muridku memenangkan duel ini. Begitu kata-kata ini diucapkan seluruh penonton terkejut. Pedang Tianfeng. Itu adalah pedang spiritual bawaan Qiu Yuebai, harta yang tak ternilai harganya. Semua orang mengira bahwa Xia Wanxing dan Chu Xi bodoh, tetapi mereka tidak menyangka bahwa bahkan orang besar seperti Qiu Yuebai pun bodoh. Kekuatan apa yang dimiliki Ning Jie sehingga membuat wanita-wanita yang sangat cantik ini mendukungnya tanpa ragu-ragu? Mungkinkah pria ini benar-benar sebesar dan sehebat itu dalam urusan ranjang seperti yang dikatakan legenda? Jika ini benar, bukankah itu berarti bahwa wanita-wanita tercantik di dunia ini telah dimanfaatkan olehnya? Sungguh biadab. Sungguh biadab. Dia benar-benar pantas mati. Di tempat, pria itu meraung dengan penyesalan sementara wanita itu penasaran. Ning Jie juga terkejut dengan kemurahan hati tuannya dan matanya dipenuhi dengan emosi yang dalam. Namun ekspresi Lin Bei menjadi lebih menyeramkan. Tidak ada keraguan bahwa dia cemburu. Masing-masing dari ketiga wanita ini adalah tipe favoritnya, tetapi sekarang mereka semua mengelilingi Ning Jie sialan itu. Tidak termaafkan. Saat ini kebencian di hatinya telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan membunuh Ning Jie hari ini. Dia akan mengalahkan Ning Jie hingga berlutut dan memohon ampunan, lalu menghancurkannya dan menahannya di sekte Miaoyin, membiarkannya menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri para wanita yang awalnya menjadi miliknya ditaklukkan dan jatuh satu persatu. Hanya dengan cara ini Lin Bei dapat menghilangkan kebencian di hatinya. Memikirkan hal ini, Lin Bei mengepalkan tinjunya dengan erat, dan aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Dia berteriak kepada Ning Jie. Itu saja. Hari ini saya akan memberitahu Anda apa perbedaan di dunia ini. Begitu dia selesai berbicara, Lin Bei bergerak seketika. Sebuah telapak tangan dengan kekuatan spiritual yang luar biasa tiba-tiba menyerang Ning Jie. Menghadapi serangan seperti itu, Ning Jie tidak ceroboh dan ekspresinya langsung menjadi serius. Energi spiritual di tinju kanannya dengan cepat mengembun dan terus memampat. Dan dia melakukan serangan balik ke arah serangan Lin Bei. Sebuah telapak tangan dan sebuah tinju bertabrakan di udara menciptakan gelombang udara yang besar. Setelah melihat ini, Sekte Master Yin buru-buru memasang perisai pelindung di arena seni bela diri untuk mencegah pertempuran memengaruhi orang lain. Dalam serangan telapak tangan ini, Lin Bei menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Dan kekuatannya di tingkat ketiga pembangunan fondasi dibawa ke titik ekstremnya. Tanah bluestone di bawah kaki Ning Jie retak seketika dan dia mundur 2 langkah merasakan sesak di dadanya. Bagaimanapun, dia belum memasuki tahap pendirian fondasi, jadi dia masih merasa sedikit tertekan menghadapi serangan ini. Tetapi dia awalnya adalah akar spiritual kelas atas. Jadi dia mampu menahan telapak tangan Lin Bei dengan mengandalkan kelimpahan energi spiritual di tubuhnya. Melihat Ning Jie berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Lin Bei tidak bisa menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan provokatif. Akar spiritual tingkat atas. Tidak lebih dari itu. Dihadapkan dengan provokasi Lin Bei, Ning Jie tampak menghina. Kamu belum makan ya? Kamu hanya memiliki kekuatan kecil ini, mengapa kamu begitu sombong? Wajah Lin Bei tiba-tiba berubah ketika dia dimarahi. Kamu hanya tahu cara berbicara.
Kalau begitu akan kutarik lidahmu. Saat dia berbicara, embusan angin kencang menyebar di sekeliling tubuhnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dengan satu serangan yang bahkan lebih kuat dari yang tadi. Kekuatan mengerikan segera menyebar keluar. Ning Jie tersenyum tipis, tangan kanannya membuat gerakan misterius. Dan jejak kilat mulai menyambar di antara tinjunya. Kekuatan pukulan ini berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Dan itu juga membawa aura guntur dan kilat yang mendebarkan. Guntur adalah hal yang paling kuat dan maskulin. Dan itu menjadi lebih kuat ketika menghadapi kekuatan yang lebih kuat. Para tetua di atas panggung juga melebarkan mata mereka karena tidak percaya. Kekuatan magis ini sangat misterius sehingga mereka pun belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah kekuatan magis yang diberikan oleh sistem teknik guntur ilahi Tai. Setiap serangan akan memicu guntur ilahi bawaan yang menyebabkan kerusakan penekanan pada musuh. Penggandaan kekuatan spiritual berasal dari gerakan pertama mematahkan bulan yang diajarkan oleh Qiyu Yuebai 3 bagian bulan terang. Setiap serangan akan menggandakan kekuatan serangan sebelumnya mencapai maksimum pada ketiga kalinya. Ini sangat mengerikan. Dengan serangan ini, Ning Jie dan Lin Bei berakhir seri. Merasakan sakit di lengannya, Lin Bei membelalakkan matanya dan meraung tak percaya. Mustahil. Dia tidak akan pernah menyerah jadi dia melepaskan semua potensinya dan menyerang Ning Jie. Tetapi dengan kesenjangan alam yang begitu besar No satu pun tidak dapat menahan serangan ketiga dari San Fen Ningyu. Bang! Setelah gelombang energi yang menakutkan melintas, Lin Bei terhempas oleh pukulan Ning Jie seperti layang-layang dengan tali putus, dan akhirnya jatuh dengan keras di pilar batu di tepi lapangan seni bela diri. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan pilar batu yang semula sangat keras retak dalam sekejap, dan kemudian runtuh dengan suara keras. Setelah mendarat, Lin Bei, yang tubuhnya hangus oleh petir menyemburkan seteguk darah. Bersamaan dengan itu keluar gigi depannya yang berlumuran darah. Rasa sakit, sangat menyakitkan. Lin Bei meringkuk dengan tangannya menutupi wajahnya seperti anjing mati. Di tengah arena seni bela diri, Ning Jie masih berdiri dengan teguh. Setenang gunung. Terima kasih kepada Sang Sangkian Ai Shaosu untuk kapsul inspirasinya, terima kasih Yu Yu untuk surat cintanya, terima kasih Chang Bai Yu Sui Qiling Gui untuk jimat pengingatnya. Terima kasih telah mengirimkan silet. Terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung buku ini. Terima kasih keluarga. Bab 65 Semua pakaian tertiup angin. Seluruh tempat latihan sekarang benar-benar sunyi. Tak terhitung jumlah orang menahan napas menatap kosong pemandangan yang luar biasa ini di tengah arena seni bela diri. Ning Jie benar-benar mengandalkan kekuatannya di tingkat ke-9 pelatihan Qi untuk menjatuhkan Lin Bei yang berada di tingkat ketiga pembangunan fondasi ke tanah, dan bahkan menjatuhkan gigi depannya. Bertarung di atas level seseorang dapat dimengerti setelah semua, dia adalah akar spiritual kelas atas. Tapi ini adalah alam yang hebat. Para tetua di atas panggung secara alami melihat melalui trik itu dan mengalihkan pandangan mereka ke Qiyu Yuebai. Apa yang tidak bisa mereka percayai adalah bahwa Ning Jie hanya berlatih untuk waktu yang singkat tetapi Qiyu Yuebai telah menyerahkan keterampilan uniknya, Breaking the Moon, kepadanya bahkan tanpa memeriksanya. Apakah ini agak terlalu terburu-buru? Namun, Qiyu Yuebai sama sekali mengabaikan semua orang dan hanya minum sendiri sambil menatap Ning Jie dengan mata penuh kepuasan. Anak ini memang pantas menjadi tubuh tahu bawaan pemahamannya tentang seni bela diri sangat cepat. Dia secara tak terduga mempelajari gerakan pertama mematahkan bulan 3 titik bulan cerah dalam waktu yang singkat. Kekuatan spiritual Ning Jie sendiri telah mencapai tingkat yang menakutkan ditambah dengan kekuatan 3 kali lipat dari 3 titik bulan cerah secara alami mudah baginya untuk mengalahkan Lin Bei. Yang baru saja memasuki tingkat ketiga alam pendirian yayasan. Sek Master Xin secara alami dapat melihat kegembiraan di wajah Qiyu Yuebai dan berkata sambil tersenyum adik perempuan. Muridmu benar-benar berbakat tidak buruk. Qiyu Yuebai sangat senang dengan pujian dari Sek Master dan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Anak ini benar-benar memberiku pesta. Aku mampu menguasai 3 titik bulan terang sepenuhnya dalam waktu yang singkat namun, ini hanyalah operasi dasar muridku. Tidak perlu bagimu terlalu terkejut dengan hal ini. Semua orang tersenyum canggung. Di antara penonton, Ning Jie menatap Lin Bei, yang ambruk ke tanah dengan tangan menutupi wajahnya dan tentu saja merasa lega. Suara sistem tidak terdengar secepatnya, tetapi Ning Jie tidak terburu-buru. Menurut sifat sistem yang suka menunda-nunda, ia harus menunggu sampai penindasan benar-benar selesai sebelum membuat penyelesaian terpadu. Hei, apakah dia sudah mati? Itu saja apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Di bawah ejekan Ning Jie, Lin Bei perlahan menopang dirinya dari tanah. Pukulan dari Ning Jie barusan benar-benar membuatnya pusing. Mata Lin Bei berkobar dengan amarah saat ini. Dia selalu menjadi orang yang melawan orang lain di atas levelnya dan mengalahkan mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah bisa memperlakukannya seperti ini. Ning Jie adalah yang pertama. Jangan memukul wajah seseorang Ning Jie, kau benar-benar membuatku kesal. Pergi ke neraka. Lin Bei menggertakkan giginya. Set. Sebuah pedang hijau tiba-tiba muncul di tangannya. Dan saat mendekat, ia menebas ke arah Ning Jie dengan cahaya pedang yang tajam. Operasi ini benar-benar mengejutkan semua orang yang menonton di sekitar. Ini. Kami setuju untuk bersaing dalam kekuatan spiritual. Mengapa kamu menggunakan senjata sekarang? Anxious Lin Bei cemas.
Bagaimana kita bisa melanggar aturan yang sudah ditetapkan ini? Ning Jie mungkin sudah ditakdirkan sekarang. Kontrol atas senjata pada tahap pendirian yayasan tidak lagi seperti dulu. Mata si Luo menegang. Dan dia tiba-tiba teringat bahwa Ning Jie tidak memiliki senjatanya sendiri dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan gugup. Lin Bei, pria macam apa kamu? Xiao Wanxing dan Chu Si tidak bisa menahan diri untuk maju 2 langkah. Jika Ning Jie dalam bahaya, mereka pasti akan menyelamatkan Ning Jie secepat mungkin. Qi Weiwei di tribun penonton juga menjadi serius dan meletakkan labu anggur di tangannya. Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening ketika dia melihat Lin Bei tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Persetan kau tidak punya prinsip moral. Begitu dia selesai mengutuk, pedang Lin Bei sudah menebas langsung ke atas kepalanya. Pedang ini masih sedikit rumit. Ning Jie tahu sudah terlambat untuk menghindar saat ini, jadi dia hanya menggenggam tangannya di depan dadanya. Mengangkat kepala dan dadanya dan memasang tampang bangga. Tubuh emas abadi. Saat teriakan keras keluar dari mulutnya, tubuhnya tampak tertutupi lapisan warna emas terang dikelilingi oleh warna keemasan rune misterius berkedip di dalamnya. Sebentar lagi, Ning Jie seperti berubah menjadi arhat emas yang tak tergoyahkan. Hanya saja, postur arhat ini agak aneh dengan tangan terlipat di depan dada dan kepala terangkat tinggi. Seolah-olah dia penuh dengan penghinaan untuk semua yang ada di dunia ini. Duang. Pedang Lin Bei memenggal kepala Ning Jie tapi mengeluarkan suara benturan logam. Ning Jie tidak bereaksi, sehelai rambut pun tidak rontok. Udara sepertinya menjadi sunyi kembali saat ini, dan hanya suara orang bernapas dan menelan yang terdengar. Setelah hening sejenak, semua orang saling memandang dengan gembira. Ya Tuhan, keterampilan macam apa ini? Luar biasa. Dia benar-benar menghadapi pedang Lin Bei dengan tubuh latihan Qi-nya dan tetap tanpa cedera. Ini benar-benar luar biasa. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa dia sengaja? Dia terlalu sombong, dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Bei. Meskipun para tetua di atas panggung berpengetahuan luas dan berpengalaman, mereka semua memiliki ekspresi kosong di wajah mereka saat ini. Tesis ini mungkin teknik Buddhis. Beberapa tetua berspekulasi. Namun, Qi Weiwei tidak menjawab karena dia tidak tahu dari mana Ning Jie mendapatkan keterampilan ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ning Jie menggunakannya dalam di bawah dampak yang sangat besar. Pedang panjang di tangannya bergetar dan dia hampir tidak bisa memegangnya. Lin Bei mundur 3 atau 5 langkah sebelum dia bisa menenangkan diri. Dia menatap Ning Jie keemasan di depannya, matanya penuh ketakutan. Ini tidak mungkin. Lin Bei meraung histeris, jelas tidak mempercayai semua ini. Tidak ada pembudidaya di alam kondensasi Qi yang dapat menahan serangan pedang dari seorang pembudidaya di alam pendirian yayasan. Pada saat ini Lin Bei tidak lagi bersembunyi, dia langsung melompat dan aura tubuhnya langsung melonjak keluar seperti air pasang. Setiap jejak napas seperti pedang tajam yang bersinar di bawah matahari. Lahir dengan tubuh pedang. Beberapa tetua tidak bisa lagi duduk diam dan berteriak dengan keras. Semua orang menatap Lin Bei dengan takjub. Siapa yang membawa energi pedang yang menakutkan di udara? Dia menggabungkan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menjadi satu membentuk cahaya pedang yang mendebarkan di sekitar pedangnya. Pergi ke neraka. Lin Bei menusuk dengan pedangnya dan pedang panjang itu mengayunkan pelangi panjang waktu seolah berhenti dan cahaya pedang yang terang seolah mampu memotong celah di angkasa. Pedang ini menembus langsung ke jantung Ning Jie, tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Qi Weiwei menekan 5 jarinya erat-erat pada labu anggurnya selama pedang itu bisa menembus pertahanan Ning Jie. Dia akan segera mengambil tindakan. Namun yang tidak terduga adalah cahaya putih menyilaukan yang menyala. Embusan angin yang mengerikan menyapu seluruh tempat latihan dan banyak pilar batu hancur menjadi bubuk. Setelah semuanya tenang, Lin Bei terlihat setengah berlutut di tempat dengan pedangnya di tangannya. Serangan ini sudah menghabiskan banyak kekuatannya. Ning Jie, di sisi lain, masih memancarkan cahaya keemasan dan mempertahankan ekspresi meremehkan dunia. Jelas pedang itu tidak menyebabkan luka apapun padanya. Namun di bawah nafas yang kuat ini, semua pakaiannya, termasuk celananya, telah berubah menjadi abu. Hanya pakaian dalam yang terbuat dari sutra surgawi yang masih menahan mencegah Ning Jie dari memperlihatkan dirinya. Namun demikian, mata para saudari junior dan sesama siswa di tempat kejadian langsung berbinar. Skala Ning Jie tidak kecil. Bab 66 untungnya. Saya tidak berada di sekte Hehuan. Sekarang mata banyak orang terfokus pada Ning Jie, kulitnya yang kuat dan terbentuk sempurna penuh dengan kecantikan yang kuat. Di bawah cahaya keemasan sutra es dari ulat sutra surgawi berkilauan. Para murid laki-laki di tempat kejadian mengepalkan tinju mereka dan banyak dari mereka tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepala. Tidak mungkin kesenjangan antara pria terkadang begitu besar. Sialan, para murid pria mengutuk dalam hati mereka. Banyak dari para senior dan junior yang tersipu malu dan beberapa menggunakan kain kasa yang hampir transparan untuk berpura-pura menutupi mata mereka. Faktanya, mereka semua menonton secara diam-diam dan berbisik. Adik junior Ning sangat kuat, aku sangat menyukainya. Wajah kecil si Luo sudah memerah, dan dia bergumam. Orang jahat ini. Meskipun Xiao Wanxing adalah permaisuri yang tinggi dan perkasa, dia belum pernah melihat adegan seperti itu. Namun, karena dia berada di istana, dia secara alami telah mendengar tentang masalah antara pria dan wanita dan para pelayan di istana juga telah mengajarinya beberapa hal terkait. Namun meskipun ada sutra sedingin es dari ulat sutra surgawi di antara mereka, dia masih merasa sedikit gugup.
Namun penampilan Chu Si benar-benar berbeda. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertahankan saat itu, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lidahnya yang cerdik tertinggal di sudut mulutnya. Di lapangan seni bela diri, Ning Jie, yang tetap tidak bergerak dalam posisi itu, sudah mengutuk dalam hatinya. Tentu saja dia tahu bahwa pakaiannya meledak, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak bisa bergerak selama 3 menit karena tubuh emas itu. Aku hanya bisa membiarkan diriku muncul di hadapan semua orang seperti seorang David. Namun, dia masih merasa agak lega. Untungnya saya membuat sendiri celana boxer dengan sutra Estianchan sebelumnya, kalau tidak saya akan sangat malu hari ini. Yang lebih beruntung lagi adalah ini terjadi di Sekte Miaoyin bukan Sekte Hewan. Jika tidak, dia mungkin sudah mati sekarang. Lagi pula bajingan pemeras jus dari Sekte Hewan itu memakan orang dengan mulut mereka dan tidak memuntahkan tulangnya. Sekarang fokus seluruh penonton tertuju pada Ning Jie. Dan Lin Bei yang tadinya penuh percaya diri menjadi sedikit layu. Dia menebas Ning Jie dengan pedangnya berkali-kali dengan panik. Tetapi hasilnya persis sama. Aku tidak bisa mengalahkannya. Dia lebih suka Ning Jie bertarung dengannya. Yang dia inginkan adalah pertempuran, bukan hanya menonton Ning Jie tanpa daya. Terlebih lagi, Ning Jie sialan ini memasang postur yang sangat arogan, seolah-olah dia hanya menekan wajah Lin Bei ke tanah dan menginjaknya. Ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Lin Bei hampir berada di ambang kehancuran. Betapa dia ingin bertanya kepada Sein Yaoguang apa yang harus dia lakukan. Namun sayangnya, Sein Yaoguang belum terbangun. Karena itu, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, "Tetap saja di dalam tempurung kura-kura itu. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan." 3 menit kemudian, saat cahaya keemasan berangsur-angsur redup, waktunya untuk tubuh emas abadi telah tiba. 3 menit ini terasa singkat, namun Ning Jie sangat puas dengan itu. Lagi pula, 3 menit ini membuat Lin Bei menyadari apa itu keputusasaan. Dan juga menamparkan wajahnya dengan keras yang sangat penting. Hal pertama yang Ning Jie lakukan setelah melanjutkan aksi adalah berganti pakaian di cincin penyimpanan. Bagaimanapun juga, ada begitu banyak orang penting di sini. Melihat cahaya keemasan sialan di tubuh Ning Jie menghilang, wajah Lin Bei langsung dipenuhi dengan sukacita. Saat ini, dia merasa bahwa dia baik-baik saja lagi. Sungguh. Meskipun teknik itu ampuh, teknik itu juga memiliki batas waktu. Raih kesempatan itu dan bunuh Ning Jie dalam satu gerakan. Lin Bei menunjukkan senyum sinis di sudut mulutnya dan berkata dengan sombong, "Sekarang mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan." Setelah tertawa liar, Lin Bei menjabat pergelangan tangannya. Energi pedang langsung menyebar ke segala arah dan bintik-bintik kecil cahaya pedang menyebar ke seluruh tubuhnya. Terlihat sangat keren. Ning Jie mengerutkan kening. Tentu saja, anak takdir ini tidak mudah dihadapi. Orang ini benar-benar memiliki pertemuan yang beruntung dalam plot aslinya, dia tidak memiliki tubuh pedang alami. Sepertinya bahkan jika plotnya berubah, selama orang ini memiliki keberuntungan, akan ada berbagai peluang. Memikirkan hal ini, sebuah ide berani muncul di benak Ning Jie. Dia bertanya pada sistem. "Hei sistem, apa yang akan terjadi jika aku membunuh Lin Bei hari ini?" Membalas ke host putra keberuntungan diberkati oleh surga. Jika host membunuhnya seketika, sistem dapat melindungi host dan mengurangi reaksi dari surga. Tetapi hadiah host juga akan dikurangi. Ning Jie berpikir keras sejenak. Memang benar jika kita membunuh Lin Bei sekarang, masalah akan terpecahkan sekali dan untuk selamanya, namun peluang yang akan diperoleh Lin Bei di masa depan juga akan menghilang dan tidak akan bisa direbut. Dan bahkan sistem tidak bisa memanfaatkanmu. Dengan perhitungan ini adalah kerugian besar. Lebih baik aman karena kamu menjalani hidup ini lagi. Anda sebaiknya memaksimalkan manfaat Anda. Ngomong-ngomong, tidak perlu terburu-buru. Sungguh menyegarkan melihat anak keberuntungan ini yang biasanya begitu kuat dan hebat sekarang berlumuran debu dan tampak seperti anjing yang hilang. Ini setara dengan dulu Anda tunduk dan patuh kepada bos Anda, tetapi suatu hari Anda bangun dan mendapati diri Anda sebagai bos dan mantan bos Anda menjadi karyawan Anda. Mustahil untuk memecatnya hanya untuk meredakan kebencian dari masa lalu. Kan? Itu akan sangat berarti. Apa yang harus dilakukan orang yang baik adalah membiarkan dia mengalami penderitaan 2 kali lebih banyak daripada yang pernah kamu alami, dan kemudian melihat dengan matanya sendiri segala sesuatu yang semula menjadi miliknya digunakan dan dihambur-hamburkan secara kejam olehmu. Inilah arti kelahiran kembali. Memikirkan hal ini, Ning Jie mengungkapkan senyum penuh arti. Dalam sekejap, pedang Lin Bei sudah berayun ke bawah dan Ning Jie menghindari cahaya pedang yang mengerikan. Dalam situasi ini Ning Jie tahu bahwa dia perlu menemukan waktu yang tepat. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk beradu langsung dengan pedang, jadi dia harus menemukan kesempatan untuk menggunakan bulan 3 titik dari jarak dekat untuk menimbulkan kerusakan penekan pada Lin Bei. Serangan Lin Bei gagal beberapa kali dan dia sangat marah hingga berdiri di sana menatap Ning Jie dengan garang dan mengutuk. "Selain bersembunyi di dalam cangkangmu dan menghindar, apa lagi yang bisa kau lakukan? Apakah kau berani melawanku?" Ning Jie geli melihat kata-kata pria ini dan menjawab, "Aku akan menghajarmu. Kamu memegang pedang dan aku bahkan tidak punya senjata yang bisa kupakai. Apa yang kamu katakan? Buang pedangmu dan Lin Bei tidak menyangka Ning Jie mengutuk dengan begitu kasarnya yang membuatnya tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Untungnya, dia terlalu malas untuk menanggapi. Sejak zaman kuno, para pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Tidak mungkin baginya untuk meletakkan pedangnya. Jika dia meletakkan pedang, dia akan ditekan oleh seni bela diri Ning Jie yang kuat. Dia tidak bodoh. Baiklah,
Aku akan membiarkan anak nakal yang hanya bisa memamerkan keterampilan verbalmu tahu apa itu ilmu pedang yang sebenarnya. Setelah mencibir, cahaya garang melintas di mata Lin Bei. Energi spiritual di sekelilingnya melonjak di sekelilingnya dengan gila mengubah menjadi untaian energi pedang ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Aura itu sangat menakutkan. Ini adalah teknik pedang keheningan yang diajarkan kepadanya oleh Wu Jin. Ning Jie juga merasakan kekuatan mengerikan ini dan ekspresinya dengan cepat menjadi serius. Apa-apaan ini, alangkah baiknya jika aku memiliki senjata yang cocok untukku. Ning Jie berkata dengan enggan bahwa memang mudah untuk ditindas tanpa senjata. Namun pada saat ini, Cusi di luar arena seni bela diri tiba-tiba melemparkan tas brokat di tangannya ke arah Ning Jie. Kemudian dia berkata dengan lembut, kakakku mengerti. Ning Jie mendongak dan melihat tongkat emas terbang keluar dari tas. Bersinar dengan cahaya yang mencapai seluruh langit. Bab 67 tongkat terbang kecil datang. Apa-apa, tepat ketika dia hendak menggunakan kekuatan magisnya untuk melawan teknik pedang sunyi Lin Bei. Dia tiba-tiba mendengar suara Cusi dan mendongak dengan bingung. Aku melihat tongkat bersinar dengan cahaya keemasan jatuh dari langit. Ada prasasti yang sangat misterius yang terukir di kedua sisi tongkat dan tekanan spiritual yang besar membuatnya tampak sangat berat. Apa-apaan ini? Ketika Ning Jie melihat tongkat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah menebak dalam hatinya bahwa tongkat ini pasti bukan barang biasa. Sangat mungkin harta klan naga dari Laut Cina Timur, besi Dinghai Shenzhen. Pada saat yang sama, suara sistem terdengar. Senjata tingkat yang tidak terdefinisi, besi Dinghai Shenzhen, telah terdeteksi. Host, apakah Anda ingin mengikatnya segera? Ning Jie sangat terkejut. Kerja bagus. Ini benar-benar besi ajaib yang bisa menstabilkan laut. Ini adalah harta dunia ini yang diciptakan oleh penulis asli dalam buku itu. Benda ini pasti dianggap sebagai harta karun oleh klan naga hingga kemudian ketika Lin Bei. Putra takdir menyelamatkan klan naga dari krisis sehingga klan naga memberikan benda ini kepadanya. Lin Bei juga menggunakan besi dari Dinghai Shenzhen untuk membuat ulang pedang sihir yang sangat kuat. Lalu, kenapa benda berharga seperti itu dikeluarkan oleh gadis Cusi ini? Bibi, kau akan menghancurkanku sampai mati. Aku ingin dihancurkan sampai mati olehmu tapi bukan dengan tongkat ini. Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh di dalam hati namun pada saat kritis ini. Dia tidak bisa terlalu banyak berpikir. Ikat. Dalam sekejap, Ning Jie merasakan ada hubungan yang tak terpisahkan antara dirinya dan tongkat itu. Pikirannya bergerak. Swish. Besi Dinghai Shenzhen langsung berubah menjadi tongkat berukuran sesuai dan terbang ke tangan Ning Jie. Operasi ini benar-benar membingungkan para penonton. Dan mereka semua saling memandang dengan takjub. Dunia ini tidak seperti planet biru di mana semua orang tahu tentang hal luar biasa yang disebut gada emas. Di benua Tianyan, hanya sejumlah kecil orang berkuasa yang mengetahui keberadaan besi Dinghai Shenzhen ini. Pada saat ini para tetua di tribun penonton juga menunjukkan ekspresi bingung. Hanya ketua sekte Xiyin dan Qiu Yuebai yang menemukan triknya. Keduanya saling memandang perlahan dan melihat ketidakpercayaan di mata masing-masing. Semua ini secara alami dilihat oleh Lin Bei yang sedang merencanakan langkah besar. Tetapi dia hanya menunjukkan senyum menghina tipis. Tongkat api rusak macam apa yang bisa menghentikan saya? Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya pedang yang tajam di mata orang lain. Dia seolah-olah telah menjadi pedang panjang di tangannya. Cahaya pedang menembus langit dan bumi. Dia adalah pedang. Dan pedang juga adalah dia. Jelas pada saat ini dia telah mencapai keadaan kesatuan antara manusia dan pedang yang biasa dikenal sebagai manusia pedang. Melihat aura menakutkan yang terpancar dari Lin Bei, murid-murid sekte Miaoyin di sekitarnya dipenuhi dengan kekaguman. Apakah ini kekuatan Lin Bei yang sebenarnya? Ini benar-benar membuka mata saya. Aku bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang ini untuk dapat mencapai keadaan seperti itu di tingkat ketiga pembangunan fondasi. Aku harus mengatakan bahwa Lin Bei benar-benar dewa. Aku khawatir saudara muda Ning tidak punya kesempatan untuk melawan sekarang. Sayang sekali, sungguh sayang untuk tubuh kuat saudara muda Ning. Aku khawatir dia tidak akan pernah bisa bertarung lagi. Si Luo dan Xiao Wanxing juga membuka mulut mereka sedikit. Dan jelas bahwa hati mereka tercekat di tenggorokan. Namun, Cusi merasa sangat lega saat ini dengan senyum tipis di bibirnya. Seluruh arena seni bela diri tampak tertutupi oleh cahaya pedang Lin Bei. Ning Jie sama sekali tidak tergerak. Apa-apaan ini? Tapi tidak peduli seberapa banyak kita mengeluh, kita harus mengatakan bahwa pedang memang merupakan senjata terbaik untuk pamer dan menjadi keren. Apa puncak dari pedang? Saya yang paling bangga di dunia. Ada 30 juta ahli pedang di dunia. Bahkan mereka yang bertemu dengan saya harus menundukkan kepala. Kedengarannya keren. Tapi ada terlalu banyak orang yang menggunakannya jadi Ning Jie tidak terlalu tertarik padanya. Tapi tongkat di tangannya saat ini berbeda. Pria mana di bintang biru yang bisa menahan godaan tongkat lurus? Terlebih lagi, itu adalah besi Dinghai Shenzhen yang hanya ada dalam legenda. Ning Jie melihat tongkat di tangannya dan sangat menyukainya. Jika aku memiliki tongkat ini di tanganku saat itu, semua kembang kol itu pasti sudah patah. Hari ini mari kita gunakan Lin Bei sebagai pengorbanan. Saya harap dia tidak dipukul sampai mati dengan tong. Lin Bei datang bersiul dengan pedang tajam di tangannya membawa langit penuh cahaya pedang dan ruang di sepanjang jalan tampak terbelah.
Pedang ini telah disiapkan sejak lama dan tidak memberikan jalan bagi siapapun untuk bertahan. Mati. Suara Lin Bei dipenuhi dengan amarah dan tekad yang tak berkesudahan. Banyak saudari senior dan junior telah memalingkan kepala mereka. Tidak mau menghadapi pemandangan Ning Jie dipotong-potong oleh energi pedang. Menghadapi pedang mengerikan Ning Jie tersenyum menghina, mengangkat besi Shenzhen Dinghai dan maju untuk menghadapinya. Mengatakan dengan nada bercanda. Tongkat terbang kecil itu datang. Tongkat ini tanpa basa-basi. Baru saja memukuli, hanya saja tongkat yang tampak biasa ini, sejak saat Ning Jie mengayunkannya, dipenuhi dengan momentum yang luar biasa. Bayangan tongkat emas meninggalkan jejak di langit, dan bahkan ruang angkasa pun tampak hancur. Ning Jie juga ketakutan dengan kekuatan mengerikan ini sebenarnya. Dia sudah menahan banyak kekuatannya tetapi dia masih sedikit gugup. Bagaimana jika Lin Bei terbunuh, apa gunanya? Pada saat ini banyak orang sudah bersemangat dengan adegan yang luar biasa ini. Awalnya saya berpikir bahwa Ning Jie pasti akan mati di bawah pedang ini, tetapi sekarang kekuatan yang dikeluarkan Ning Jie tampaknya jauh lebih kuat daripada Lin Bei. Ya Tuhan, monster macam apa ini? Jika saya ingat dengan benar, Junior Brother Ning sepertinya berada di tahap pelatihan Qi. Dia benar-benar dapat memberikan serangan yang mengerikan seperti itu. Saya belum pernah melihat master pelatihan Qi yang begitu kuat dalam hidup saya. Ya Tuhan, tongkat Junior Brother Ning sangat kuat. Saya suka itu. Apa yang kamu bicarakan? Junior Brother Ning milik kita semua. Bisakah kamu mengendalikannya sendiri? Ketika Chu Xi mendengar kata-kata bersemangat dari para senior di sekitarnya, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan kapak di tangannya. Saat ini, dia menatap Ning Jie dan hatinya juga tergerak. Tentu saja, bukan hanya hatinya yang bergetar karena kegembiraan, dada bidangnya juga bergetar karena kegembiraan. Dan pasang surut yang besar membuat banyak murid pria baru merasakan darah mereka mendidih. Bang! Suara tabrakan itu seperti guntur di malam hujan. Retak, krek-krek. Niat pedang Lin Bei yang dahsyat langsung dipatahkan oleh besi Dinghai Shenzhen. Di bawah tekanan yang luar biasa, Lin Bei terhempas langsung dari udara ke tanah dengan darah mengalir dari mulutnya. Dia menggertakkan giginya dan bertahan hanya dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk mencegah bayangan tongkat emas di atas kepalanya jatuh. Napas kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Ning Jie memegang tongkat di satu tangan dan berdiri dengan tangan lainnya di belakang punggungnya, memandang Lin Bei di tanah seperti raja dari atas. Berlutut dan mohon ampun, dan aku akan mengampuni hidupmu. Nada bicara Ning Jie dingin dan tanpa jejak emosi. Lin Bei menggertakkan giginya dan menatap Ning Jie, merasa tidak percaya. Memohon belas kasihan. Sejak dia naik ke puncak kekuasaan, kapan Lin Bei pernah berlutut dan memohon belas kasihan? Ini tidak mungkin. Kematian itu mustahil. Melihat darah menyembur keluar dari mulut Lin Bei dengan potongan daging masih menempel tetapi tidak ada tanda-tanda memohon ampun, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tulangmu cukup keras. Tapi apa salahnya? Ning Jie menutup matanya sedikit. Kemudian tiba-tiba membukanya, langsung mengaktifkan kekuatan magisnya, momentum. Detik berikutnya. Auranya tiba-tiba meningkat meskipun dia masih dalam tahap kondensasi Qi, dia membuat banyak kultivator di tahap pendirian yayasan yang hadir merasa ketakutan dan mereka tidak memiliki sedikit pun keinginan untuk melawan. Ning Jie menatap Lin Bei dengan dingin dan meraung dengan momentum yang tak tertandingi. Berlutut. Tekanan mengerikan turun dari langit dan hati Lin Bei bergetar hebat. Gedebuk. Dia menekuk lututnya dan jatuh ke tanah. Bab 68 menyerah atau mati. Saat ini, semuanya sunyi antara langit dan bumi. Mata semua orang melihat pemandangan di tengah arena seni bela diri dengan tidak percaya. Pedang Lin Bei yang tampaknya hebat sebenarnya dihancurkan oleh tongkat Ning Jie, dan Lin Bei yang sombong dipaksa berlutut di tanah. Siapa yang berani mempercayai ini? Tapi itulah kebenarannya. Di hadapan kekuatan absolut setiap gerakan mewah akan sia-sia. Dalam pertempuran ini Lin Bei dikalahkan. Menurut aturan duel Heavenly Dao, duel tidak akan berakhir sampai satu orang mati dalam pertempuran atau mengaku kalah. Ning Jie berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya meskipun aura kekuatan magisnya yang tak tertandingi hanya berlangsung selama 3 detik karena efeknya barusan Lin Bei masih merasakan ketakutan yang mendalam terhadap Ning Jie di dalam hatinya. Ini adalah tekanan dari momentum dan denyutan jiwa. Menyerah atau mati. Ning Jie seperti raja yang tinggi dan perkasa. Nadanya sangat dingin sehingga Lin Bei merasa seolah-olah dia jatuh ke jurang maut. Pada saat ini, ketakutan nyata muncul di hati Lin Bei. Dia sepenuhnya percaya bahwa jika dia tidak mengakui kekalahan, dia mungkin mati dalam detik berikutnya. Dan di bawah batasan duel Dao surgawi, tidak seorang pun dapat menghentikan Ning Jie untuk menghancurkannya sampai mati dengan satu tongkat. Tetapi apakah aku benar-benar harus berlutut dan memohon ampun? Lin Bei berlutut di tanah menopang dirinya dengan tinjunya, tubuhnya sedikit gemetar. Saya adalah orang yang sangat beruntung. Sejak debutnya, dia mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan, apapun situasi berbahaya yang dihadapinya. Dia tidak pernah merasa begitu malu. Apalagi berlutut untuk memohon ampun. Aku tidak bisa melakukannya. Lin Bei memegangi kepalanya. Wajahnya tampak sangat tidak nyaman. Pada saat ini, dia berharap Shen Yaoguang bisa bangun sehingga dia tidak perlu lagi terlalu menderita. Melihat ekspresi konflik Lin Bei,
Ning Jie tidak bisa menahan kerutannya. Sialan, kau benar-benar keras kepala, ya. Aku tidak percaya bahwa kalian para protagonis benar-benar tidak takut mati. Ning Jie membulatkan tekad dan mengangkat tongkat terbang kecil itu lagi. Kekuatan spiritual yang menakutkan mulai berkumpul di langit membawa serta tekanan spiritual yang berat. Karena kamu tidak memohon ampun maka pergilah dan mati. Sebuah tongkat memukul menghancurkan dunia. Ekspresi wajah Lin Bei tiba-tiba berubah seolah-olah dia melihat hantu. Mati itu adalah perasaan kematian. Dalam keadaan kesurupan, dia tiba-tiba terbangun. Tidak, aku tidak bisa mati seperti... Aku masih muda, aku memiliki keberuntungan besar, aku memiliki bantuan Sein Yao Guang kuno yang kuat, dan aku memiliki masa depan yang sangat cerah. Aku tidak akan pernah rela mati seperti ini. Aku mengaku kalah, tolong lepaskan aku. Tepat ketika tongkat Ning Jie hendak mengenai kepala Lin Bei. Lin Bei berteriak dengan memilukan. Suara itu bergema di seluruh arena seni bela diri dan mencapai langit. Seolah-olah beberapa hubungan misterius dipicu, awan di langit tiba-tiba melonjak sesaat. Ning Jie menghentikan apa yang dia lakukan dan mendongak. Dia menduga ini pasti pembatalan sumpah duel Dao Surgawi ini. Lin Bei ini cukup masuk akal. Huson takdir. Tui Noting. Bibir Ning Jie melengkung membentuk senyum tipis. Di tengah sorak-sorai dan tatapan kagum orang banyak, dia perlahan meletakkan tangannya di belakang punggung dan dengan tenang berjalan menuruni tempat pelatihan. Pertempuran ini adalah kemenangan besar. Pada saat yang sama, suara sistem datang terlambat. Gigit. Selamat kepada host karena berhasil menekan keberuntungan putra keberuntungan. Keberuntungan putra keberuntungan 1500. Nilai penjahat host plus 230 poin bakat sekali pakai plus 300. Paket peningkatan kultivasi ukuran sedang tanda kali 1 untuk dibuka. Kotak buta seni bela diri tingkat surga tanda kali 1 catatan. Host dapat secara acak membuka seni bela diri tingkat surga saat keberuntungan host meningkat. Seni bela diri yang dibuka akan lebih cocok untuk host. Peningkatan Xiantian Daoti. Versi saat ini adalah 20 dan telah dikoreksi secara otomatis menjadi catatan embrio suci Xiantian Daoti. Tidak ada tingkat fisik yang ditentukan di alam yang tidak diketahui. Dengan fisik ini, pemahaman inang meningkat, dan keterampilan latihan dapat disimpulkan secara otomatis. Saat keberuntungan tuan rumah meningkat, ada kemungkinan itu akan disimpulkan ke tingkat penuh. Ning Jie menunggu sampai sistem selesai berbicara sebelum kembali sadar. Dia bahkan merasa prosesnya terlalu singkat. Siapa yang akan mengeluh karena mendapat terlalu banyak hadiah? Harus saya katakan dia sangat bersemangat saat itu. Belum lagi peningkatan tingkat kultivasi. Kotak buta keterampilan tingkat surgawi ini sudah sangat menarik dan saya benar-benar ingin membukanya sekarang juga. Ada juga peningkatan dalam kebugaran fisik dan Anda bahkan dapat naik level. Janin suci tahu bawaan ini sangat mengagumkan. Ada peluang untuk secara otomatis menyimpulkan keterampilan dan teknik yang dipelajari ke tingkat maksimum. Konsep macam apa ini? Jika cheat ini tidak dibatasi oleh keberuntungan, akun akan diblokir secara permanen jika dirilis. Dan ini adalah versi 20 jika naik lebih jauh. Ning Jie tidak berani memikirkannya karena takut dia akan tertawa terlalu liar. Muat paket peningkatan kultivasi ukuran sedang. Atas permintaan Ning Jie, energi spiritual di tempat pelatihannya langsung membentuk pusaran di sampingnya. Energi spiritual melonjak. Setelah beberapa saat, Ning Jie mengepalkan tinjunya lagi. Fondasi telah diletakkan. Masih di tingkat kelima pembangunan fondasi. Keren bang. Dia merasa jika dia berurusan dengan Lin Bei sekarang, dia bahkan bisa meledakkan kepala Lin Bei dengan tangan kosong. Sepertinya pria sistem ini benar-benar telah membuka lembaran baru dalam kehidupan ini. Semua orang di tempat kejadian secara alami dapat merasakan perubahan aura Ning Jie dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dengan emosi. Sangat tampan, saudara muda Ning benar-benar sangat tampan. Siapa bilang itu tidak benar? Tatapan arogannya barusan membuat hatiku berdebar-debar. Aku tidak pernah menyangka saudara muda Ning adalah seorang jenius dan dia memasuki tahap pembangunan fondasi dalam satu pertempuran. Sepertinya aku harus lebih banyak berkomunikasi dengannya ketika aku punya waktu. Bah. Kalian hanya menginginkan tubuh saudara muda Ning. Kita berdua rubah berusia ribuan tahun. Apa gunanya memainkan Strange Stories from a Chinese Studio? Semua orang memuji Ning Jie tanpa henti. Tetapi Ning Jie hanya tersenyum dan tidak banyak menanggapi. Namun ketika dia baru saja kembali ke tempat duduknya di puncak Baiyu, dia melihat dua wanita berlari ke arahnya, satu di kiri dan satu di kanan. Xiao Wanxing ringan dan anggun, dengan temperamen seorang permaisuri yang elegan dan mulia. Chu Xiong di sisi lain tampak sedih dengan pipinya yang sedikit memerah karena kegembiraan. Dia tampak persis seperti adik perempuan kecil yang murni, imut, dan bergizi baik di sebelah rumah. Mendengus. Keduanya tampak memiliki hubungan telepati dan memeluk lengan Ning Jie pada saat yang sama. Ning Jie tahu bahwa pada saat ini mereka berdua bersemangat tinggi dan dia pasti tidak akan bisa menyingkirkan mereka. Saudara Ning, kamu sangat luar biasa. Xiao Wanxing tidak lagi peduli dengan citranya sebagai calon permaisuri. Dia memeluk lengan Ning Jie, menunjukkan tatapan setuju dan menatap Ning Jie dan memujinya. Ning Jie tertawa dan berkata dia terlalu lemah. Cukup percikan sedikit air. Di bawah inisiatif Xiao Wanxing, Chu Si tidak mau kalah. Dia menarik Ning Jie ke arahnya, menggigit bibirnya, mengumpulkan keberaniannya, berdiri berjinjit, dan berbisik di telinga Ning Jie. Saudara sangat
Aku ingin tahu hadiah seperti apa yang diinginkan kakak seniorku, Kiki dapat memuaskan kakak senior. Ning Jie sedikit terkejut. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu aneh? Tetapi saat itu dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Yang paling penting adalah segera kembali ke puncak Baiyu untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Melihat punggung kedua muridnya memegangi lengan Ning Jie. Berbicara dan tertawa saat mereka pergi, tangan Qiu Yuebai yang memegang kendi anggur tergantung di udara dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit rumit. Si Luo, yang berdiri di belakang sekte Master Xiyin, juga memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Saat Ning Jie pergi, orang-orang di lapangan perlahan bubar. Langit tertutup awan gelap dan badai petir datang tanpa peringatan. Di arena seni bela diri yang besar, satu-satunya orang yang tersisa adalah Lin Bei yang terbaring di tanah. Menatap kosong ke langit. Dia mengertakkan giginya, kuku-kukunya menggali ke telapak tangannya dan berteriak ke langit dengan mata merah. Tidak. Bab 69 membalas budi Cusi. Setelah kembali ke puncak Baiyu, Ning Jie mulai mengkonsolidasikan wilayahnya. Dia sekarang berada di tingkat kelima alam pendirian yayasan. Seperti yang kita semua ketahui, di dunia kultivasi, alam memelihara Ki dan melatih Ki dianggap sebagai tingkat awal untuk kultivasi. Untuk benar-benar menjadi seorang kultivator, seseorang harus memasuki dunia pembangunan fondasi. Selain kemajuan lebih lanjut dalam kultivasi, poin terpenting adalah mereka yang berada di tahap pendirian yayasan dapat menggunakan pedang. Ini berarti Ning Jie akhirnya tidak harus melakukan perjalanan jarak jauh. Menerbangkan pedang sama halnya dengan belajar mengemudi di Blue Star dalam dunia kultivasi. Siapa di antara mereka yang berlatih Taoisme yang tidak ingin menerbangkan pedang? Sama seperti pria muda dan energi yang tidak ingin mengemudi. Meskipun senjata yang digunakan Ning Jie sekarang bukanlah pedang panjang, tampaknya tongkat kerajaan juga memungkinkan. Seperti kata pepatah, tidak peduli apakah itu mobil besar atau mobil kecil. Mobil yang tampan atau mobil yang tampak biasa-biasa saja, asalkan bisa dikendarai dan lampunya bisa dimatikan, bukankah semuanya sama? Memikirkan hal ini, Ning Jie merasa sedikit cemas. Dia membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk mengkonsolidasikan wilayahnya di tingkat kelima pendirian Yayasan Realman, kemudian dia keluar. Dalam pertempuran, jika Cu Si tidak memberinya harta paling berharga dari klan naga jimat besi Dinghai Shenzhen pada saat genting, dia tidak akan bisa menghadapi Lin Bei secepat itu. Jadi, pada saat ini dia ingin berterima kasih pada Cu Si. Namun, tepat saat dia maju selangkah, Ning Jie tiba-tiba teringat sesuatu. Seperti kata pepatah, setetes air harus dikembalikan sebagai musim semi. Cu Si telah memberinya harta karun seperti itu. Jadi bagaimana bisa dia pergi dengan tangan kosong? Ini membuat Ning Jie merasa konflik sesaat.